Selamat malam, kawan-kawan Kardan Indonesia. Terima kasih sudah join di workshop Kardan Indonesia hari ini, membahas mengenai update ekosistem di bulan Juni 2022. Oke, hari ini pembicaranya cukup banyak, ada 3 orang. Yang pertama ada Bro Charbel dari Eastern Catalyst School. Dia akan ngebahas mengenai apa sih Catalyst itu, kemudian di Fund 9 ini registrasi untuk pendaftaran proposal asesor atau PO juga udah dimulai tanggal 23 kemarin. Kemudian ntar ada penjelasan mengenai 5 proposal yang dimajukan oleh teman-teman dari Indonesia. Jadi tunggu aja, kemudian habis itu ntar kita ada door prize, ntar ada 2 pemenang, masing-masing dapat 10 ntar diputar, ada Wheels of Fortune-nya. Kemudian dilanjutkan oleh sesi 2 sama Bro Dion. Bro Dion akan ngebahas mengenai Fossil Hard Fork, kemudian update-nya kenapa Fossil Hard Fork itu penting, dan ya, dijelaskan oleh Bro Dion di sesi kedua. Terus ada Q&A, dan sesi terakhir, sesi ketiga ada Bro Kalibur. Dia akan menjelaskan mengenai update di NFT, Cornucopias, dan lain-lain juga. Sama acara kemarin yang dijalankan di hotel di Surabaya ya, tentang NFT juga workshopnya. Oke, kira-kira itu aja. Terus di akhir kita akan ngasih 2 penanya terbaik akan mendapatkan masing-masing 2 ADA plus NFT. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari saya. Halo semuanya, nama saya Andreas. Saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Silakan mulai dari Bro Charbel dulu, kemudian Bro Dion sama Bro Kalibur. Memuted Bro Charbel. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Charbel dari komunitas Cardano Indonesia, dari Eastern Catalyst School juga. Nanti saya akan ada sesi untuk menerangkan tentang Catalyst School dan Project Catalyst. Oke, silakan Bro Dion. Thank you Bro Charbel. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dion. Saya salah satu pengurus dari Cardano Indonesia. Saya base-nya di Jakarta, Tangerang Selatan tepatnya. Jadi teman-teman dari sini silakan bertegur sapa. Mungkin kita bisa ketemuan. Tapi nanti saya akan membawakan yang biasalah topik untuk update untuk ekosistem dan roadmap. Gitu aja. Silakan Bro Kalibur. Selamat malam semuanya, salam kenal, saya Kalibur. Jadi saya base-nya di Surabaya, ya lain sama yang Bro Dion ya di Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang NFT ya, kalau saya fokusnya gimana NFT di Cardano saat ini ya, saat bear market ini. Oke, thank you. Oke, thank you untuk semua pembicara. Jadi kita mulai aja. Silakan Bro Charbel untuk share screen-nya dan mulai menjelaskan mengenai apa sih Project Catalyst itu, terus Catalyst Fund 9 ini seperti apa, timeline-nya, kemudian update mengenai registrasi sebagai proposal asesor dan proposal dari Indonesia. Terima kasih. Oke, kita mulai dulu. Perkenalkan, saya Charbel dari Eastern Catalyst School Indonesia. Jadi Eastern Catalyst School Indonesia itu baru dimulai di Fund 8 dan dilaksanakan di Fund 9. Kita itu disupport oleh Project Catalyst, oleh Catalyst School, Eastern Town Hall, dan tim dari Cardano Indonesia. Eastern Catalyst School sendiri basicnya sama seperti Catalyst School Global, tapi kita berfokus untuk memberi service pendidikan di Eastern Hemisphere Town Hall, karena cukup banyak juga komunitas kita di Eastern Hemisphere yang terkendala dengan bahasa. Saat ini Eastern Catalyst School masih hanya tersedia dalam 3 bahasa saja, Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Oke, gitu. Ini service dari Eastern Catalyst School. Jadi kita ada live session dan workshop. Kita biasanya di breakout room Indonesia setiap 2 minggu sekali di Eastern Hemisphere Town Hall. Kita juga ada pembelajaran one-on-one sesuai request dari teman-teman. Nanti untuk website terkait konten pembelajaran ini sedang di-develop dulu oleh teman-teman di ICS 3 negara. Untuk apa yang diajarkan kita seputar Project Catalyst dan pendidikan seputar Catalyst, peran-peran di Catalyst itu sendiri.
Project Catalyst itu apa? Project Catalyst itu adalah lingkungan yang aman untuk mengeksplorasikan potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Dan di Catalyst sendiri, itu adalah marketplace ide-ide yang inovatif dari semua komunitas di Cardano. Lebih ke global ya. Di Catalyst sendiri selalu mendistribusikan uang di setiap pendanaannya. Kita sebut itu fund ya. Jadi ada fund 8, fund 9, fund 10 sampai ke berikut-berikutnya. Dan di setiap fund itu memiliki challenges yang berbeda-beda. Jadi di setiap fund semua orang bisa mengajukan diri terkait proyeknya, menjadi proposer dan mengajukan permohonan pendanaan untuk proyek yang diajukan itu. Peran-peran dalam Catalyst ada banyak. Ini singkatnya, proposer itu yang mengajukan permohonan pendanaan di Catalyst. Kemudian ada PA dan VPA. Nah, PA itu proposal assessor, sedangkan VPA adalah veteran proposal assessor. Ini tugasnya menilai proposal yang diajukan oleh proposer. Kemudian ada voter yang akan memilih, jadi kita semua, komunitas di Cardano Indonesia dan dunia, kita bisa berperan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan proyek mana saja yang menurut kita legit dan bisa diterapkan mendapatkan impact di kehidupan kita dan komunitas. Kemudian ada challenges team, ada referrer yang bertugas mengajak orang-orang yang untuk mengajukan proposal di Catalyst. Kemudian ada Catalyst Circle, ini adalah anggota komunitas yang terpilih untuk bekerja sama meningkatkan proses di Catalyst. Oke, untuk timeline sendiri kita sekarang ada di tanggal 25 ya? 25 Juni. Di 25 Juni kita sudah memulai fase pendaftaran sebagai PA, dan untuk proposer sendiri adalah deadline untuk melakukan finalisasi proposalnya di Fund 9 ini. Bagaimana cara mendaftar menjadi PA? Nanti saya akan melakukan live share ya menggunakan website di Ideascale. Untuk Fund 9, challenges-nya ada kurang lebih 13 kalau tidak salah. Dengan challenge yang terbesar, fund terbesarnya ada di DApps dan Products Integration. Kemudian ini adalah platform Ideascale. Nah, platform ini adalah tempat di mana proposal diajukan, di mana komunitas memberikan feedback kepada ide yang diajukan. Nanti di platform ini, PA juga melakukan assessment terhadap proposal-proposal tersebut, dan semua informasi ini akan dicek di IoT. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, mungkin bisa lihat di cardano.ideascale.com. Kita, kalau dari komunitas Cardano Indonesia, kebanyakan ada di challenge Grow East Asia, Grow Cardano. Itu. Nah, ini untuk mendaftar sebagai PA, nanti kita bisa membuka cardano.ideascale.com, kemudian nanti akan ada pop-up untuk apakah kita mau menjadi PA di Fund 9 ini. Jika kita mau, kita sebaiknya mencantumkan address wallet kita. Jadi misal nanti di akhir Fund 9 nanti kita mendapatkan rewards, kita akan langsung dikirimkan. Kemudian, nah, mungkin cukup itu dulu. Nanti saya mau sharing dulu untuk cara mendaftarnya bagaimana. Jika teman-teman ada yang penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait menjadi PA di Fund 9, di Sabtu 2 Juli 2022 nanti akan ada workshop terkait menjadi PA. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Oke, untuk cara mendaftar menjadi PA kita coba dulu. Bisa dipraktekin. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi proposal assessor,
pingin mengakses atau pingin mempelajari proposal-proposal dari seluruh dunia itu bisa, ini cara registrasinya. Dan dibuka dari tanggal 23 sampai terakhir tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 13, sampai tinggal 13 Juli. Oke. Iya, 13 Juli. Jadi kita nanti ditanyakan apakah kita mau mendaftar menjadi proposal asesor. Kalau mau, bisa kita lanjut, yes. Lalu ini ada, menurut saya tricky nih, kalau di bagian ini, kita perlu melakukan konfirmasi lagi, yes, kita mau mengakses di Fund 9. Karena kemarin ada di komunitas global juga, yang dia sudah yes, please, tetapi dia belum melakukan ini, jadi masih kosongan, jadi dia tidak bisa melakukan assessment. Kemudian kita cantumkan di payment address kita, bisa dari mana saja, dari Yoroi, bisa dari Eternal, dari Nami, dan lain-lain. Mungkin ini ketika kita ingin menjadi VPA, veteran PA, kita bisa input untuk payment address-nya di sini. Gitu sih. Ketika ini kita ditanyakan untuk terkait kapabilitas kita dari mana, komunitas mana, kita bisa melakukan update di sini. Lalu confirm. Nah, cukup simpel untuk pendaftarannya menjadi PA, tetapi untuk bekerja menjadi PA tidak begitu simpel. Karena, nah itu kita perlu mengikuti workshop di besok Sabtu, jika teman-teman tertarik. Mungkin itu dulu. Oke, dari saya. mungkin bisa diinfo juga Bro Charbel. Kira-kira kalau jadi PA itu rewardnya berapa sih? Iya. Terus sama, saya akan dapat rewardnya kapan? Biasanya banyak orang bilang, saya udah ngerjain PA nih, tapi kok saya belum dikirimin rewardnya. Nah, rewardnya itu kapan sih diterimanya? Untuk Fund 8, Fund 8 itu ketika assessment kita dinilai oleh veteran PA sebagai good assessment, kita mendapatkan $60. Bisa $60, bisa 60 ada. Itu tergantung jika ada harga ada di atas $1, kalau nggak salah, akan dianggap mendapatkan 60 ada. Ketika kita asesmennya dinilai sebagai excellent, kita otomatis akan mendapatkan 3 kali dari good assessment. Jadi ketika $60, kita akan mendapatkan $180 untuk excellent assessment. Lalu untuk pengiriman rewards kita sebagai PA itu nanti akan di akhir Fund 9. Biasanya di 2 minggu setelah ada hasil dari keputusan proposal mana yang mendapatkan funding. Gitu. Mungkin ada tambahan, Bro Andreas? Iya, udah benar yang tadi Bro Charbel bilang. Jadi semua reward untuk voter, untuk para proposal asesor, veteran proposal asesor, referral, atau yang lain-lain itu kan dibayarkan 2 minggu kurang lebih setelah hasil voting keluar, siapa proposal yang dapat funding. Jadi selalu di akhir fund nanti dibayarnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bro Charbel bisa lanjut dulu. Tadi kan udah ada penjelasan, bisa ngasih info juga nih. Kan di Fund 9-nya ada teman-teman kita dari Indonesia juga yang mengajukan proposal-proposal mereka. Nah, bisa share screen lagi. Kemudian, ini kebetulan di sini ada Bro Gorga ya. Bro Gorga ini juga salah satu proposer yang majuin proposal di Fund 9. Kebetulan beliau ikut juga workshop gimana cara menjadi proposer yang diadakan oleh Eastern Catholic School. Jadi, di Telegram, Bro Charbel kalau nggak salah udah share juga. Ada 5 proposal, jadi mungkin Bro Charbel bisa jelasin satu-satu, singkat aja. Kita mesti punya waktu banyak. Di sini ada Mbak Fani juga, jadi ya bisa dijelasin sih proposal mereka itu apa, kemudian masuk di challenge kategori mana. Jadi teman-teman di sini yang tertarik untuk majuin proposal di Fund 10 atau yang di Fund berikutnya, bisa ngeliat-ngeliat dulu nih. Dan kita juga harus dukung mereka. Oke, silakan Bro Charbel. Fund 9 cukup banyak dari teman-teman di komunitas Cardano Indonesia yang tertarik untuk mengajukan proposal di Fund 9 ya. Saat ini terpantau ada 5 anggota kita yang dari komunitas Cardano Indonesia, ada dari Bro Andre Lausta,
Dia membuat proposal di Challenge Grow Asia Grow Cardano. Lalu ada Bro Ivan Kwananda yang ingin membuat EMA, Ask Me Anything, dengan komunitas cross-chain. Ini dia ambil di Challenge Cross-chain Collaboration. Lalu ada dari SIS Fani Wijaya, dia ambil untuk Challenge Legal and Financial Implementation. Kemudian ada dari Bro Lutfi Rosyadi, dia ambil Challenge DAOs Love Cardano. Untuk yang terakhir ada Bro Gurga Siagian ya, di sini juga join, dia mengajukan proposal di Grow East Asia Grow Cardano. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mengajukan proposal di Fund 9, kita juga bisa berpartisipasi, memberikan kudos di 5 proposal ini. Caranya cukup simpel, kita cuma tinggal klik tombol tepuk tangan di sini. Ini otomatis akan menambah kudosnya di proposal ini, gitu sih. Oke, jadi thank you Bro Charbel. Jadi ada 5 proposal dari Indonesia. Jadi buat teman-teman di sini yang mau support, bisa bikin account di Ideascale, kemudian ngasih tepuk tangan kudos, biar proposal mereka tuh kayak dapat trending gitu loh. Nah, selain itu bisa support juga dengan nanti di tahap voting, teman-teman bisa install, bisa dibuka mungkin Google Play, namanya Catalyst Voting App. Jadi teman-teman install Catalyst Voting App di Google Play. Kemudian kalau teman-teman punya wallet, isinya minimal 450 ada, teman-teman bisa registrasi, kemudian teman-teman akan mendapatkan voting power sebesar ada yang teman-teman punya. Misalkan kalau 1000 ada, ya berarti setiap kali nge-thumb up, bisa dibuka yang gambar keempat, diklik, yes. Nah, jadi ntar kalau proposalnya itu udah masuk ke tahap voting, itu ada thumbs up sama thumbs down. Setiap kali teman-teman ngeklik thumbs up, artinya teman-teman ngasih voting power teman-teman ke proposal ini. Misalkan kalau tadi 1000 ada, berarti 1000 suara thumbs up. Kalau thumbs down artinya minus 1000. Nah, nanti hasil thumbs up dikurangin thumbs down dapat net-nya. Ya, tapi itu ntar dijelaskan di workshop-nya Eastern Catalyst School aja, di Eastern Town Hall. Karena emang Eastern Town Hall lebih ke arah untuk governance, sedangkan untuk Cardano Indonesia ini sendiri, kita ngebahas ke update teknologinya dan ekosistemnya. Oke, kurang lebih itu aja. Ada tambahan lagi dari Bro Charbel? Atau mungkin Bro Dion dan Bro Kalibur mau menambahkan? Kalau nggak, kita ke sesi Q&A aja. Udah banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Kita lebih menjawab. Oke, kita mulai aja sesi Q&A-nya. Coba kita buka chat-nya ya. Wah, langsung ada 15. Iya, sebentar, sabar. Oke. Dari pertanyaan dari Arman. Good atau excellent assessment ini per proposal atau keseluruhan performance ya? Gimana Bro Charbel? Jadi, good atau excellent itu dinilai dari satu asesmen kita. Jadi, jika Bro Arman melakukan asesmen di Fund 9 hanya 3, dan mendapatkan 2 excellent, 1 good, nah itu kita baru mendapatkan rewards-nya itu, yang tadi saya bilang ya, kalau excellent dapat $180, kalau good $60 gitu sih. Jadi bukan dari keseluruhan, tapi dari per asesmen kita. Tapi tidak memungkinkan juga asesmen kita di-filter out, karena tidak layak, dinilai tidak layak untuk veteran PA untuk dicantumkan di Catalyst Voting App gitu sih. Oke, thank you Bro Charbel. Jadi untuk Bro Arman, sebagai proposal assessor, tugasnya adalah menilai proposal ini apakah oke atau enggak, terus kita ngasih bintang 1 sampai bintang 5 untuk 3 aspek. Nah, hasil asesmen kita nanti akan dicek lagi oleh si veteran proposal assessor, apakah asesmen kita tuh oke atau enggak. Kalau oke, ada 2 nilai, good atau excellent. Kalau menurut para veteran proposal assessor, kita good, kita dapat $60. Kalau excellent, kali 3, 180. Jadi, teman-teman di sini bisa ngasih sebanyak mungkin asesmen, misalkan ada 1000, anggap aja ada 600 proposal. Mungkin teman-teman hanya bisa bikin 30 asesmen. Nah, dari 30 asesmen ini akan ada yang di-filter out, artinya tidak layak asesmennya atau asesmennya kurang. Itu nggak ada dapat reward sama sekali. Kalau good, tadi seperti yang Bro Charbel bilang, $60.
dan $180 untuk yang excellent. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan kedua aja. Untuk dari Frans Harianja, apakah asesmen harus proposal dari Indo? Dan ada maksimal berapa banyak yang bisa diakses? Silakan Bro Syarbel. Maksimal berapa yang mau diakses terserah, sekuatnya dari Bro siapa tadi, Bro Frans ya. Ya Bro Frans. Kemarin dari komunitas global ada yang kalau nggak salah 300 proposal hanya dalam 7 hari. Gila. Itu kalau dia nganggur, kalau Bro Frans nganggur nih, mau ngapain ya, udah itu asesmen 300 proposal, monggo silahkan. Tapi kalau masih kerja ya sebisanya aja. Terus tadi pertanyaan apa satunya tadi ya? Asesmennya harus proposal dari Indonesia kah? Atau proposal dari luar negeri juga saya bisa akses? Jadi untuk proposal apa yang bisa kita akses, itu kita bisa semua proposal bisa kita akses. Tapi saya sarankan kita harus mengakses apa yang kita pahami saja. Karena kita di sana ada banyak yang seperti legal and financial. Kalau sebagai saya sendiri itu tidak memahami tentang legal dan finansial, saya sarankan jangan melakukan asesmen karena bisa jadi veteran PA menilai kita dari asesmen itu kelihatan kalau kita nggak tahu sih dari materi, tahu atau nggak tahu materi yang kita berikan ke asesmen itu. Sebagai contoh, waktu saya mulai di Fund 7 itu, saya menilai melakukan akses di proposal, kalau nggak salah di apps. Langsung, coret dari veteran VA. Ini dia tidak mengetahui tentang proof of concept, tapi sok tahu melakukan asesmen di proposal ini. Itu langsung di filter out sama veteran VA. Jadi saya sarankan, sepahamnya kita di bagian mana proposal yang bisa kita pahami. Oke, thank you Bro Syarbel. Jadi untuk kawan-kawan, seperti yang tadi Bro Syarbel bilang, pilihlah kategori challenge yang kawan-kawan mengerti. Kalau kawan-kawan emang background-nya di legal atau finance, mungkin bisa milih kategori challenge legal and finance, kemudian di dalam situ ada banyak proposal yang teman-teman bisa akses. Kalau saya, seperti biasa, saya selalu ngasih tips, pilihlah maksimum 2-3 kategori, karena di satu kategori aja itu kira-kira ada 60 proposal, kurang lebih 30-60 proposal. Jadi pilihlah 2-3 aja, itu udah cukup sih menurut saya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bro Arman. Untuk orang awam yang baru kenal Katalis, paling mudah atau baiknya mulai dari role apa dulu? Ini pertanyaan oke nih. Kalau orang awam ya, saya sendiri awam waktu mulai dari di Katalis. Yang penting kita paham bahasa Inggris. Yang nggak terlalu paham bahasa Inggris pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar. Di Fund sebelum ini kita belajarnya dari teman-teman di komunitas dari forum, kita ikut Katalis School, kita tanya-tanya proposal, kita bisa tanya di proposal terkait, kita misal seperti Bro Gurga mengajukan proposal, kita bisa tanya di Idea Scale. Ya, yang kita bisa belajar sih, intinya bisa belajar, bisa mulai dari manapun. Tapi untuk mau memulai, sekarang sudah ada fasilitas Eastern Catalyst School di Indonesia. Jadi kita bisa mengajarkan itu, kita bisa memberi ilmu kepada teman-teman awam yang mau join ke Katalis, Project Katalis. Mungkin itu sih, mungkin ada tambahan lagi dari Bro Andreas. Oke, kalau dari saya selalu menginformasikan kalau baru mulai di Cardano atau di Katalis, selalu jadi voter dulu. Paling gampang tuh, cuma tinggal install aplikasinya, Katalis Voting App, punya ada, minimal 450 ada sekarang, punya wallet, kalian tinggal voting aja. Tinggal masuk apps-nya, kan ada tuh bintang 4, setelah di-review oleh PA dan lain-lain, kalian udah gampang tuh tinggal ngeklik thumbs up sama thumbs down, dapat reward, tapi rewardnya nggak banyak. Kalau nggak salah waktu itu rewardnya sekitar berapa ya, 1 sampai sekian ada lah. Nah, tapi kalau teman-teman kalau teman-teman udah pingin dapat reward yang lebih banyak, terus pingin lebih bergabung di governance-nya Cardano, mulai dari proposal assessor. Proposal assessor itu adalah kalian mengecek proposal-proposal dari global, kalian tahu juga
update-nya apa sih, atau project-project apa sih yang lagi, ide-ide yang baru, ada yang baru apa. Kemudian ya dari situ kalian belajar. Nah setelah itu lanjutannya adalah menjadi proposer sendiri. Kalian punya ide atau belajar dari ide-ide dari fund-fund sebelumnya yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Misalkan, oh berhasil bikin project di apps untuk hutannya mereka atau untuk sungainya mereka. Nah mau ditiru ke Indonesia tuh gampang banget. Atau mau bikin workshop, bikin Ask Me Anything. Ini workshop ini juga didanain oleh Project Catalyst karena dulu kita di tahun kemarin kita majuin proposal juga dan kena funding juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Kita lanjut dulu. Oke, dari Mas Roni sebagai PA, apakah mendapatkan pembekalan atau mendapatkan materi dan indikator-indikator apa saja yang harus diperhatikan ketika kita memberikan assessment? Silakan Bro Syarbel. Untuk yang tertarik ingin menjadi PA, mungkin bisa join di workshop hari Sabtu besok di 2 Juli. Kita dari Eastern Catalyst School nanti akan menyediakan workshop tersebut. Kita akan memberikan pemahaman apa yang perlu dinilai, apa yang perlu diberikan, feedback seperti apa yang layak di mata proposer dan veteran PA. Mulai dari situ pun nanti kita bisa sharing juga tips dan trik cara menjadi PA untuk mendapatkan rewards yang maksimal ya. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Bro Syarbel. Kemudian ada pertanyaan dari Bro Gorga, udah dijawab sih tadi. Sebagai PA, apakah jumlah assessment proposal dibatasi atau tidak? Jawabannya tidak. Silahkan melakukan assessment sebanyak mungkin. Maksimum adalah sejumlah proposal yang ada di fund tersebut. Di fund 9 ini mungkin saya nggak tahu ada berapa, harusnya sih ratusan. Jadi kalau ke teman-teman bisa ngerjain semua proposalnya dan mempunyai background yang oke untuk memberikan assessment di semua proposal, di semua kategori challenge, silahkan. Itu aja dari saya. Thank you. Kita lanjut lagi. Oke, itu aja mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you banget nih Bro Syarbel. Untuk teman-teman yang tertarik bisa ikut workshop Eastern Catalyst School setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali. Itu gantian dengan workshop Cardano Indonesia. Jadi kalau workshop Cardano Indonesia setiap hari Minggu, minggu depannya setiap hari Sabtunya workshopnya Eastern Catalyst School. Jadi ntar tunggu aja informasi di Telegram Komunitas Cardano Indonesia maupun di Telegram Eastern Town Hall Indonesia. Oke, thank you Bro Syarbel untuk infonya. Nah, kita bisa mulai juga door prize-nya mungkin. Bro Syarbel bisa share screen. Jadi untuk yang udah datang, kita akan pilih 2 orang untuk masing-masing mendapatkan 10 EDA. Jadi yang kepilih nanti silakan DM Bro Syarbel, address wallet-nya atau ada handle-nya. Jadi kita bisa transfer 10 EDA. Oke, silakan. Waktunya Bro Syarbel. Oke, saya mulai. Udah di-shuffle ya? Oke. Untuk shuffle pertama, sebentar. Ini sepertinya. Oke, shuffle pertama. Sis Fanny. Oke, apakah ada Mbak Fanny-nya atau Sis Fanny-nya di sini? Mungkin bisa angkat tangan atau ketik di chat. Ntar kita kirimkan 10 EDA ke wallet address-nya. Oh, masih ada sih harusnya. Jadi silakan nanti Mbak Fanny bisa kirimkan wallet address-nya ke Bro Syarbel, bisa di sini ataupun di Telegram. Oke. Oke, dilanjutkan untuk dulu. shuffle kedua. Oke, congrats Mas Tony, apakah ada? Ya, terima kasih. Akhirnya dapat juga. Oke, nanti wallet address-nya bisa di DM aja ke Mas Syarbel atau Bro Syarbel di Telegram maupun atau di sini langsung di Zoom juga bisa. Ntar Bro Syarbel akan kontak kalian juga. Jadi ntar dikirimin oleh tim Cardano Indonesia. Oke, jadi masih ada, tenang aja. Buat teman-teman yang memberikan pertanyaan, di akhir acara kita akan pilih 2 penanya terbaik, masing-masing mendapatkan 2 ADA dan 1 NFT. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Terima kasih Bro Syarbel untuk waktunya. Sekarang ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bro Dion Setiotomo dari Komunitas Cardano Indonesia. Beliau akan membawakan mengenai hasil hard fork dan update-update
seputar konsensus kemarin dari Cardano. Oke, silakan Bro Dion, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Bro Andreas. Nah, seru tadi kan dengerin project Catalyst gitu ya. Kalau teman-teman yang tertarik sama untuk governance-nya, itu sangat mendalam sekali kalau ikut workshopnya. Dan mungkin tadi Bro Syarber lupa ngasih tahu tuh, kalau workshopnya Catalyst itu school itu hari Sabtu itu gratis loh. Jadi karena mereka juga dapat funding untuk jalanin workshop, di situ bisa belajar banyak dengan governance dan akhirnya bisa punya skill jadi PA gitu ya untuk menghasilkan. Oke, saya coba share screen dulu. Semoga nih bermanfaat hari ini. Jadi saya share, semoga nih bisa kelihatan. Oke, udah kelihatan screen sharingnya ya? Udah, silakan. Hari ini kita tanggal 26 Juni ya. Kita akan bahas soal sebenarnya roadmap sih, roadmap mengenai Cardano. Tapi biasanya roadmap itu kalau teman-teman pernah buka websitenya Cardano Roadmap ini tersedia. Sekarang ini kita sedang di era untuk scaling ya atau basio. Kemarin tahun lalu mungkin teman-teman ingat kita masuk ke era smart contracts sekitar bulan September ya waktu itu ya, hard fork terakhir. Jadi sekarang kita di scaling. Nah, salah satu hard fork yang upgrade besar yang terjadi ya hard fork itu adalah namanya Fasil di dalam basio ini. Jadi kalau saya boleh share, di sini ada beberapa update yang mungkin saya pengen share. Ada beberapa 4 perubahan atau update yang akan terjadi. Salah satunya adalah proses pipelining, ada new Pluto CIP, nanti akan lebih detail. Terus yang ditunggu-tunggu mungkin teman yang kalau udah baca-baca soal Hydra juga, dan ada on disk storage. Tapi ini kayaknya kalau terlalu teknikal, saya juga bukan orang teknikal, mungkin nanti yang developer atau yang mengerti mengenai lebih dalam tentang ini akan lebih share lebih dalam ya. Mungkin saya akan share juga yang saya sebagai orang pemakai gitu ya, pemakai Cardano, saya share aja. Mungkin ini saya udah highlight sedikit. Nah, yang pertama ya dipospon, harusnya akhir Juni, jadi 29 Juni targetnya kalau nggak salah 30 midweek minggu depan, tapi sekarang saat ini lagi di pushback ke end of July. Kenapa? Karena ternyata setelah review lebih lanjut, tim IOG dan developer mereka concern tentang terakhir kejadian dengan Terra Luna yang banyak bilang ini harus akhirnya diputuskan untuk bahasanya measure 3 times and cut once. Jadi dia akan tes lagi dengan lebih stress testnya untuk lebih yakin bahwa setelah diadakan hard fork ini atau nanti Fasil upgrade itu tidak ada kejadian yang cukup menyedihkan seperti yang terjadi di Luna, karena nanti impact-nya itu akan jauh lebih dalam. Lalu di sini Charles Hoskinson juga share kalau dia sudah diskusi dengan developer sama untuk testing lebih banyak. Mereka minta bahwa developer ini jangan diberikan waktu terlalu pendek. Kalau ada YouTube-nya bisa dia di-share, tapi ini adalah kesimpulannya. Jadi mereka pengen punya waktu lebih banyak untuk tes, untuk di testnet. Jadi disinilah kenapa salah satu alasan dimundurin. Itu lalu teman-teman juga harus tahu bahwa sebuah hard fork atau sebuah upgrade chain itu adalah mereka juga butuh sekitar 80% dari trading platform itu harus siap juga. Jadi memang selain dev store-nya, selain developernya juga, selain apps-nya, di sisi exchange juga harus siap. Jadi kalau teman-teman tahu banyak sekali exchange besar, mungkinnya sekarang kayak Binance, yang di luar itu seperti FTX, ada mungkin di luar sana ada lagi Kraken, ada apa macam-macam ya, Coinbase, dan di Indonesia ada beberapa besar. Mereka harus siap semua. Jadi ketika mereka pindah semuanya harus smooth gitu ya. Kalau teman-teman yang tahun lalu sempat ngikutin hard fork-nya yang di bulan September ya, waktu Gogon atau smart contracts itu sebenarnya nggak terasa apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa dan sangat smooth sekali gitu ya. Di sini ada videonya kalau teman-teman sempat baca, tapi ini recap-nya kurang lebih seperti itu. Lalu terus next-nya saya mungkin mau pinjem
enaknya di ekosistem open source adalah mereka saling sharing ya. Jadi di sini saya ada yang paling sederhana adalah hard fork itu adalah goal-nya apa sih sebenarnya untuk hard fork. Di sini dijelasin, saya ambil kutip tadi dari salah satu news outlet, bahwa untuk sebenarnya lebih berat ke dev developer untuk membuat kita sebenarnya yang penggunanya, untuk membuat code-nya itu karena code-nya ringan, itu akan menurunkan cost dan akan lebih mudah untuk deploy aplikasi itu sendiri. Nah, secara detail teknis kalau teman-teman yang memang di dunia developer, ada 3 CIP. CIP itu Cardano Improvement Proposal ya. Ini adalah CIP-nya ada macam-macam. Ini saya mengerti hanya kulitnya aja, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Namun kalau mau cari source yang mudah dan dijelasin, itu adalah oleh timnya DC Spark. DC Spark itu adalah timnya Emurgo atau DC Spark. Nanti saya share untuk YouTube-nya. Ini ada. Di sini dijelasin sama DC Spark CTO, namanya salah satunya adalah Sebastian. Sama ada di belakangnya nanti mungkin Nicholas akan jelasin, tapi lebih baik ini di sini sangat simpel sekali jelasin ya. Jadi dan enaknya open source itu mereka kasih sebenarnya ada slide-nya. Jadi saya share aja sedikit. Sebenarnya yang mereka mau benerin itu ini aja core changes-nya. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya lebih banyak untuk ke apa namanya? Untuk ke developer. Jadi kita kalau sebagai power user, kalau di sini sempat disebut bahwa yang penting adalah para developer untuk wallet, exchange, dan dev developer yang untuk tahu secara detail apa saja. Nah, nice to know artinya kalau saya sebagai power user, saya hanya nice to know apa sih yang kita harapkan nanti setelah ini. Nah, di video ini dijelasin cukup detail dengan bahasa yang cukup sederhana, tapi kurang lebih yang disebutkan adalah yang seperti saya share mungkin nanti di sini ada beberapa CIP. Nah, di video ini cukup sederhana dijelasin, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ada mengenai reference input, ini ada hubungan dengan nanti di smart contract-nya, ada inline datums, ada reference script yang buat untuk smart contract, terus ada inline datums. Tapi di sini teman-teman bisa baca, tapi intinya adalah seperti yang saya share tadi, bahwa keinginan kita adalah sebenarnya hanya untuk bisa lebih cepat, bisa lebih less expensive, dan lebih mudah untuk developer untuk membuat aplikasi itu. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin setelah ini pengalaman yang kita udah pernah jalanin, setelah mereka hard fork, nanti kemungkinan akan mundur ke akhir Juli. Jadi developer itu butuh waktu sekitar 3 bulan mungkin lebih untuk mereka selain deploy versi 1 aplikasinya, nanti mungkin ada upgrade-nya gitu ya. Biasanya kan yang versi 1.0 nanti ada 0.11, 1.2, nanti exchange dan wallet itu akan saling kejar-mengejar untuk mendapatkan fitur-fitur baru ini. Jadi teman-teman akan merasakan sendiri bahwa mungkin nanti akan banyak dApps yang akan baru atau di-upgrade. Contohnya yang kita tunggu-tunggu adalah salah satunya di dunia DeFi kali ya, untuk yang borrow and lending yang masih kita tunggu, ada beberapa ekosistem, itu yang mungkin lebih detail ke sananya. Terus mungkin saya mau share lagi selain ini mengenai ada Plutus versi 2, mungkin Bro Andreas yang lebih ngerti, tapi di sini kalau teman-teman mau baca lebih detail lagi, ini adalah website yang cukup menurut saya cukup komprehensif dan cukup sederhana. Itu adalah Essential Cardano, ini yang dari Cardano Foundation atau dari IOG sendiri yang manage gitu kan. Yes, official. Jadi di sini bisa dibaca, karena teman-teman jangan lupa bahwa banyak juga seperti news outlet atau news agregator Cardano juga banyak yang tidak terlalu bisa dipercaya juga. Jadi hati-hati juga. Jadi kalau di sini cukup aman untuk cari informasi. Di sini ada blog post, ada segala macam. Jadi kalau teman-teman ke Essential Cardano, kita tinggal contoh apa sih Fasil gitu kan. Misalnya kita cek aja Fasil. Nanti dia jelasin semuanya, ada weekly segala macam. Ini cukup gampang untuk, dan layoutnya cukup sederhana untuk cari. Jadi di sini dijelasin kurang lebih blog postnya yang IOG mengenai tadi itu udah pernah saya jelasin. Jadi kurang lebih ini hanya menjelaskan basic
kenapanya dan perlu apa aja untuk menjalankan ini semua. Oke, terus next-nya selain ini konklusi, ya ini mungkin ada referensi, saya mungkin nggak share ini dulu. Sementara mungkin itu dulu yang saya share. Saya lebih senang kalau kita interaktif aja. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, karena ini adalah hard fork itu adalah technical upgrade gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin, sederhananya adalah ada 2 chain, ya kan, original chain. Ini typo ya, tadi bukan saya tapi yang typo. Original chain-nya seperti apa? Nanti yang fork-nya itu adalah upgrade-nya. Itu nanti kita akan menjalankan upgrade itu kurang lebih di akhir Juli. Dia akan menjalankan semua protokol-protokol baru, yaitu seperti tadi ada CIP, ada 4 CIP yang diupdate. Jadi akan menggunakan script baru atau menggunakan aturan-aturan baru lah istilahnya di fork yang baru, dan itu harus smooth. Dan kita menunggu apa yang terjadi mungkin 3 bulan atau 4 setelah itu baru terasa gitu ya. Tapi untuk hard fork ini sentimennya sangat baik menurut saya. Maksudnya nanti saya akan sharing mengenai ada walletnya IOG yang itu ya, Lace.io gitu ya. Kayaknya ini juga akan sangat membantu kita untuk memilih light wallet ya untuk bertransaksi. Oke, mungkin saya tambahin dulu. Ini yang tadi gambarnya itu menarik original chain sama fork chain. Jadi teman-teman jangan langsung berharap bahwa begitu hard fork dimulai di akhir Juli nanti langsung akan berjalan dengan smooth. Enggak, itu sama kayak di hard fork sebelumnya. Jadi para stake pool operator yang menjalankan node di Cardano, mereka harus ngupgrade dulu tuh Cardano node mereka. Nah, ke yang udah ada ke node versi barunya. Jadi ketika semua stake pool operator udah migrasi atau udah upgrade Cardano node mereka ke yang baru, nah itu ntar baru running semuanya ke protokol yang baru, ke hard fork yang baru. Jadi akan butuh waktu juga untuk para stake pool operator, termasuk exchange seperti Binance dan lain-lain, yang kalau mereka menjalankan stake pool juga, dan tentunya mereka menjalani stake pool, itu butuh waktu sih. Jadi nggak langsung hari itu langsung jalan semua sekaligus, nggak, butuh waktu untuk para stake pool operator untuk upgrade Cardano node mereka. Kurang lebih seperti itu. Itu aja. Silakan Bro Dion. Ya, gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin dari ini, ada yang saya belum lihat. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bro Franz. Apakah nanti setelah update akan adakah Cardano versi 2? Setelah bukan, oke. Setelah update apakah ada Cardano versi 2 ini bukan seperti Luna 1, Luna 2 ya. Sebenarnya itu hard fork juga sama sih sebenarnya, tapi chain lamanya akan ditinggal. Jadi maksudnya ini hanya upgrade seperti jadi akan tetap Cardano gitu ya. Jadi karena chain yang lama tidak ada node operator lagi yang akan jalankan chain yang lama, jadi otomatis ditinggal, tidak berfungsi jadinya. Makanya ada teknologi yang saya baca di sini, hard fork kombinator teknologi. Teman-teman mungkin Bro Andreas yang lebih ngerti, tapi kurang lebih ini adalah teknologi dari IOG juga dan biasa dipakai di dunia kripto atau blockchain untuk kombinator itu untuk biar smooth ya peralihan antara chain-nya itu. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa dibaca sih ada. Tadi nanti saya coba share ini mana ya tadi ya. Di sini cukup singkat sebenarnya. Nah, key point saja yang saya akan share. Teman-teman mau tertarik. Jadi tidak ada satu, ada dua gitu, enggak. Karena otomatis sebenarnya konsepnya ada, cuman nanti kan kayak di exchange akan tidak tersedia gitu yang versi lamanya, karena mereka semua sudah pindah ke versi barunya, node sudah pindah semua. Jadi yang lama itu akan otomatis ditinggalin. Makanya mungkin mereka harus pastikan semuanya sudah upgrade lah node baru gitu ya. Oke. Kurang lebih. Ya, kalau dari saya tambahannya mungkin ini aja. Kalau di chain lain kan kalau mereka hard fork atau itu kadang-kadang suka servernya down semua ya. Jadi nggak bisa dipakai. Karena kalau di Cardano nggak seperti itu. Jadi untuk masa transisinya itu nggak ada kayak downtime atau maintenance time gitu di mana berhenti. Nah, yang dilakukan adalah para SPO itu satu persatu akan ngupgrade Cardano node mereka ke versi yang baru. Nah, ini jadi kayak Microsoft Word ngupgrade gitu loh. Upgrade, nambahin fitur baru.
Nah, siapa sih yang akan pakai fitur-fitur ini? Yang pakai fitur ini biasanya para developer, yang tadi udah dibilang. Seperti scalability-nya lebih tinggi, terus tadi ada datum, reference script, dan lain-lain. Jadi, kayak input-output global yang nge-upgrade ini, mereka ngasih fitur-fitur yang bisa dipakai nanti oleh para developer. Nah, apakah para developer decentralized apps, atau yang kita bilang DApps, itu mau pakai atau enggak, itu terserah mereka. Tapi fiturnya udah dikasih. Jadi jalan tolnya udah dibikinin, kalian mau pakai fitur di jalan tol itu silahkan, nggak dipakai juga boleh. Kayak gitu sih. Itu aja dari saya. Oke, mungkin Bro Dion bisa, ntar ada pertanyaan lagi sebentar, dari AP. Di Cardano ada yang namanya hard fork combinator, mungkin Bro Dion bisa tolong jelaskan apa tuh hard fork combinator. Nah, ini tadi jujur saya nggak 100% ngerti mengenai, kurang lebih, tapi ini adalah sistem yang agar lancar ya. Mungkin Bro Andreas bisa jelasin. Sebenarnya di sini ya tadi seperti Bro jelasin. Jadi proses yang sangat, karena waktu pas kita hard fork terakhir, saya ngikutin tuh jam 1 malam atau jam 2 malam ya, ada live-nya kan gitu. Saya ngeliatin apa dia ngeliat network segala macam itu, nggak ada terjadi apa kayak ya nggak ada on off gitu loh maksudnya. Jadi ya itu sangat smooth sih. Dia sebenarnya hard fork combinator itu adalah teknologi di mana node versi lamanya masih jalan, masih nge-running. Sedangkan satu stack flow operator yang udah ngupdate ke node versi baru, itu udah punya fiturnya. Jadi ntar fiturnya udah bisa dipakai juga gitu. Jadi intinya migrasi pelan-pelan sih. Jadi sampai semua stack flow operator migrasi ke yang versi barunya itu. Kayak gitu. Jadi transisinya smooth. Jadi nggak ada tuh kayak downtime, maintenance, tiba-tiba blockchain-nya nggak bisa kepake. Kayak gitu-gitu nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Yang terjadi adalah ketika masa transisi ini, yang fitur barunya mungkin belum bisa jalan 100%, butuh waktu. Gitu aja, tapi fitur lamanya tetap jalan semua, kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Kemudian, pertanyaan berikutnya, sebentar. Dari udah sih dari jawab. Jeffrian, apa alasan chain Cardano tidak down seperti chain lain saat hard fork combinator? Ya itu tadi ya, kurang lebih ya. Ya, jadi sistemnya itu tetap menjalankan node lama sambil nunggu stack flow operatornya satu persatu ganti ke Cardano node versi baru sih, seperti itu. Jadi dia fasilitasi transisi antara perubahan dari satu versi ke versi lain. Gitu. Tapi Cardano-nya tetap sama, nggak ada Cardano versi satu atau dua gitu, nggak sama aja. Iya, ini cuma nggak ada Cardano klasik gitu, nggak ada nanti. Ya oke. Oke, udah. Kemudian dari Ivan Kwananda, apakah ada kaitannya antara hard fork kali ini dengan peluncuran stablecoin JET? Dan apakah coin JET akan diluncurkan setelah hard fork bulan depan? Kita nggak tahu, tapi asumsinya adalah ketika stablecoin launch itu kan sebenarnya stablecoin itu untuk DeFi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah pernah mencoba aplikasi DeFi di Cardano yang banyak bilang agak lambat, itu karena memang ada bottleneck-nya, atau di chain lain lebih cepat karena mereka sudah improve untuk segi finality ya, finalnya. Tapi kurang lebih kalau yang saya perhatikan memang dipersiapkan untuk ke sana, ke arah sana. Jadi dApps yang membutuhkan finality ya, bukan, kita nggak ngomong TPS ya, tapi finality adalah dari kita order sampai selesai itu cukup bisa diterima kecepatannya, itu memang butuh sepertinya upgrade atau tidak harus terlalu mahal gitu ya. Karena tadi kalau di sini pernah tadi diceritain, saya bacanya masih agak-agak ngawang-ngawang, jujur aja. Ini ada perbaikan mengenai kolateral, mengenai inland datum sistem, mengurangi fees, tapi hanya untuk yang script yang kecil. Jadi sebenarnya tujuannya untuk supaya tidak mahal sih. Jadi benar ini codingnya ringan, mengurangi cost setiap transaksi, dan yang bikin aplikasi juga gampang gitu. Jadi kurang lebih sepertinya memang mempersiapkan itu. Dan mungkin untuk stablecoin saya nggak bisa jawab terlalu banyak karena memang
Jetnya sendiri kan Koti, di sama Koti kan, dan Koti itu kalau teknologi sendiri beda, dia pakai DAG dan gimana hubungannya itu dengan Cardano protokolnya saya belum lihat secara clear gitu. Jadi tapi kalau di testnet teman-teman udah nyoba stablecoinnya, memang belum selancar yang kita harapkan ya, masih agak lama gitu ya, fee-nya masih agak besar gitu. Jadi kalau teman-teman udah main coba-coba testnetnya, memang masih banyak challenge sepertinya kalau untuk itu. Oke, Apalagi untuk ya? yang tertarik untuk nyoba, saya kasih nih mediumnya si Coti. Jadi kalau kalian mau nyoba Jet, tuh bisa pakai tuh wallet Cardano kalian yang di testnet. Ntar bisa dicoba, silahkan. Oke, itu aja. Kemudian ada pertanyaan dari Ardiansyah Wahyu buat Bro Dion. Kemarin kan Charles menjelaskan blockchain ke DPR-nya US ya, ke governance-nya US. Apakah Cardano akan kerjasama dengan governance US? Jadi ya menarik sih ini, tapi dari saya ya, saya nonton sebenarnya itu penjelasannya Charles 1,5 jam, tapi coba saya lihat. Tapi lebih menarik adalah sebenarnya itu kan ngomongin mengenai digital asset, jadi kurang lebih bukan kerjasama sama US, tapi sebenarnya menyusun regulator apa itu digital asset dan lain-lain. Karena di sana masih agak sedikit bingung antara digital asset atau cryptocurrency itu merupakan security atau komoditi gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia sudah dijelaskan sebagai komoditas ya. Jadi makanya diperdagangkannya under Bapepti gitu kan. Di sana masih berantem. Jadi masih menjelaskan strukturnya apa. Kalau teman-teman sempat mau dengar lihat videonya itu, dari seluruh penjelasan yang hearingnya itu memang Charles itu memang bahasanya mewakili semua kripto, jadi nggak hanya Cardano saja gitu, tapi lebih menjelaskan apa itu cryptocurrency digital asset di mata regulator. Sangat menarik sih kalau menurut saya sudut pandangnya. Jadi kayak ngajarin gitu, oh ini harusnya begini gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, thank you Bro Dion. Thank you Bro Wahyu juga untuk pertanyaannya. Mungkin sampai sini dulu aja. Nah, ini yang menarik, kemarin di minggu-minggu kemarin tuh Cardano juga ngadain konsensus, ikut konsensus juga. Mungkin Bro Dion bisa menjelaskan konsensus kemarin tuh acaranya seperti apa, kemudian ada mungkin link-link YouTube-nya sama wallet dari IOG yang terbaru, Light Wallet-nya, less.io. Silahkan Bro Dion. Oke, mungkin konsensus banyak ya, ada recapnya sepertinya konsensus. Cuman yang salah satu yang menarik adalah bagaimana industri IOG sebagai pengembang Cardano melihat di konsensus itu melihat dApps itu banyak yang tertarik untuk pindah gitu ya ke chain Cardano atau regulasi dia menjelaskan. Jadi lebih ke global pengertian apa itu Cardano. Dan yang menarik lagi adalah mengenai Lace Wallet. Kenapa sih wallet itu menarik? Kenapa? Karena selama ini kita pakai wallet kan wallet community, dan yang menurut saya menarik adalah di sini apa ya, ini coba saya play. Kedengeran nggak ya? Katanya udah include sound ya. Blockchain technology is about more than just money. It's also about owning your own data, collective innovation, and supporting digital creators. At Input Output Global, we wanted to make one easy-to-use platform that lets you interact with the Cardano blockchain and beyond. Nah, yang menarik adalah saya katanya biar cepat. Jadi di Lace.io itu, jadi kalau teman-teman udah pernah pakai wallet Nami dulu mungkin ya, terus pernah pakai Yoroi itu yang ngembangin Emurgo. Kalau IOG itu yang ngembangin kan dia hanya Daedalus kan, jadi untuk full node ya. Tapi sekarang mereka ngembangin juga, IOG sendiri ngembangin Light Wallet yang menurut saya feel-nya seperti gabungan antara Nami, Eternal, atau Light Wallet lainnya. Jadi sangat intuitif, sangat dalam tanda kutip cukup Web3 friendly gitu ya. Makanya di Lace Wallet itu dia bilang adalah kita sudah melihat Web3. Jadi kenapa ini menarik walaupun hanya wallet? Saya menarik karena IOG sangat menaruh perhatian ke arah sini untuk benar-benar interaksi dengan Web3. Artinya masalah fundamental sudah, menurut kalau dilihat dari progresnya adalah sudah selesai. Jadi tinggal sekarang interaksi. Jadi masalah UX kalau bahasanya ya. Di sini kalau dari demonya teman-teman bisa lihat juga nanti dari IOG. Di sini kelihatan banget
bahwa Light Wallet-nya itu akan selain bisa berinteraksi dengan NFT dengan cara yang enak gitu ya, ada galerinya, dan tampilan juga sangat kekinian gitu. Dan kedua, di sini juga sepertinya akan terintegrasi dengan beberapa proyek-proyek lain yang digawein sama IOG, salah satunya dengan Atala Prism gitu ya, sama dengan mungkin teman-teman bisa baca juga mengenai sovereign identity. Jadi nanti wallet itu dia men-set standar begini loh harusnya wallet. Jadi bukan artinya wallet-wallet lain akan ditinggalkan sama community, karena community biasanya dalam tanda kutip lebih cepat geraknya gitu ya. Ada developer wallet, kalau teman-teman ada yang developing wallet, jadi IOG itu nge-set standar nih loh, Light Wallet yang community pengen tuh kayak begini kurang lebih, kita bisa pakai atau enggak terserah gitu ya. Di sini cukup menarik menurut saya bagaimana mereka menyiapkan ini untuk nanti setelah upgrade-upgrade berikutnya gitu ya. Mungkin itu. Kalau untuk konsensus nggak tahu, ada yang mau share mengenai konsensus? Boleh aja. Ada yang menarik atau Bro Syarbil atau Bro Caliban atau Bro Andreas sendiri? Tadi di dari App Store udah konsensus. dijelasin. Yang Oh ada iya, ada di juga videonya yang adalah juga. menarik tunggu ya, saya coba cek kayak di belakang. Ya di Nanti belakang dia dua ada, terakhir. tunggu ya, ini saya kecilin dulu. Jadi di belakang itu Charles menjelaskan mengenai bagaimana mereka, sorry, mana ya, nggak ada ya. Oh ini, sorry. Jadi ini, saya coba play. So this is not the first time a lot of the community members have seen this. Hundreds of interviews, lots of hours were put in. But it's great for dApp discovery. But also, there's tons of visual cues. Nah, jadi nanti untuk mencari dApps-nya itu nggak kita satu-satu lihat browsing gitu ya. Jadi mereka akan punya namanya dApp Store. Itu seperti marketplace kayak Play Store-nya apa? Google. Apple atau kayak si Google gitu ya. Tapi nanti kurang lebih dia akan kurasi gitu ya. Jadi ada yang sudah certified, ada yang enggak. Jadi karena kan pendekatannya sebenarnya permissionless. Jadi semua orang boleh bikin apps, masuk semua ya, enggak akan tersaring, tapi nanti mungkin seperti ada centang birunya atau sudah certified, atau mereka bisa minta certified kepada lembaga yang decentralized juga, jadi bukan centralized certification. Jadi akan seru menurut saya Dev Store ini, karena selain aplikasinya semua bisa masuk, jadi kalau teman-teman developer Indonesia masukin itu akan semudah itu, dan mungkin nanti akan ada pilihan kalau saya mau disertifikasi itu bisa, dan itu akan tersedia juga fiturnya sepertinya, dan harusnya yang mensertifikasi juga bukan centralized, jadi lebih ke decentralized verifikator atau centralized decentralized namanya itu certification gitu ya. Dan itu udah lihat sih ada beberapa sepertinya yang melakukan itu. Cukup menarik menurut saya, sangat menarik karena akan memudahkan user. Jadi makanya tadi saya sempat share bahwa IOG sangat memperhatikan sekarang user interface gitu ya. Jadi memperhatikan bagaimana kita berinteraksi, menyiapkan untuk masuk benar-benar ke adopsi. Jadi ya adopsi itu adalah yang dibilangnya adalah masuk ke Web3 itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau di-share? Atau ada pertanyaan kah? Lalu? Oh. Tes. Halo? Ya, seperti cut ya. Oke. Oke. Masih ada ya? Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Nggak ada Stop sih. sharing. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Apakah sama kayak ke Solana? Maksudnya? Apa? Ada pertanyaan dari Bro Ardiansah Wayu, apakah sama kayak seperti Solana? Maksudnya? Oh, mungkin bukan maksudnya feel-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Solana, memang di sana sangat intuitif ya, cari App Store, cari dApps-nya, atau di BSC juga, atau wallet-nya yang pernah teman-teman pakai seperti Phantom. Jadi memang sepertinya standar Web3 itu arahnya ke sana gitu. Jadi akan lebih mudah mencari apps-nya segala macam. Jadi itu akan menjadi hal yang
yang mungkin setahun 2 tahun lagi kita akan lupa gitu lah betapa pentingnya ini karena udah sangat normal, mungkin di handphone kita udah cari aja seperti biasa gitu nantinya di mobile ya. Oke, mungkin itu dulu, belum ada pertanyaan lagi. Ada lagi tambahan dari Bro Dion mungkin? Kalau nggak ada kita bisa Mungkin ke iya. Bro Kaliburn dulu mungkin. Jadi antara Iya. Q&A-nya kita panjangin aja di belakang. Pas, ya. Mendingan di belakang aja. Mungkin dari saya sudah dulu cukup di sini. Oke. Teman-teman terima kasih. Lanjut. Oh, ini ada pertanyaan dari Bro Ivan Kwanda. Flutopia apa sih? Ramai banget di proposal Catalyst Fund 9. Oke, nanti kita coba cek. Kalau nggak salah itu salah satu proposer juga. Dia kalau nggak salah bikin Flutopia, tapi saya belum cek lagi lebih lanjut apa. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih Bro Dion. Sekarang ke ke Bro Kaliburn. Mau bahas mengenai NFT. Silakan Bro Kaliburn untuk share screen-nya. Halo ya, selamat malam. Iya, silakan Bro Kaliburn. Waktunya. Oke. Udah kelihatan share screen-nya. Silakan. Oke, sekarang ya selamat malam. Jadi ini kemarin kita itu sempat ada kerjasama ya sama Thrift ya untuk ngadain acara ya tentang basic NFT dan bagaimana potensi NFT di masa depan ya, yang terutama di Cardano ya. Jadi mungkin saya akan jelasin dikit aja tentang ini. Oke, ini sudah kelihatan ya share screen saya. Ya sudah, silakan. Oke ya. Jadi langsung aja ya. Jadi apa sih itu NFT ya? Mungkin kita tahu kalau NFT sama FT itu ada dua, yaitu token ya. Jadi sama-sama token, cuman bedanya NFT itu lebih spesial. Dia itu bisa one per one, jadi unik gitu ya. Nggak bisa dijual setengah ataupun seperempat gitu ya. Sedangkan token-token kan bisa ya, seperti Bitcoin kan bisa 0,1 maupun 0,01 juga bisa ya. Nah, lanjut aja, biar agak cepat juga. Ini ya, jadi beberapa kegunaan NFT yang ada di Cardano saat ini ya. Pertama digital art, ya memang pure art aja. Terus yang kedua DeFi, mungkin yang tahu Aqua Farmer di Liquid Finance, jadi itu bisa dapat tambahan utility, kalau kita yield farm gitu dapat tambahan bonus lah, ya berapa persen bonusnya. Dan yang ketiga ini lending dan borrowing ini bukan DeFi ya, tapi lending borrowing artinya kita kalau punya NFT yang blue chip, kita itu bisa menjaminkan NFT kita untuk minjam Cardano. Misalnya kita butuh uang nih, kita tuh bisa menjaminkan ya Spacebird misalnya atau Play Nation itu kita bisa jaminkan untuk dapat Cardano ya. Cuman memang biasanya kalau menjaminkan ini pun tidak bisa harga sesuai harga floor ya, jadi pasti lebih murah ya. Karena yang meminjamkan juga itu orang ya, bukan sebuah company atau gimana atau seperti bank gitu ya, bukan, tapi kayak kita juga, jadi kita bisa pinjemin kurang lebih bunganya itu 5% dalam waktu 4 minggu. Nah, cukup besar ya itu. Oke, lanjut aja yang masih on progress ada Play to Earn game, Metaverse ya, sama ada Cornucopias juga yang mungkin akan saya jelaskan dikit ya nanti di berikutnya. Nah, ini juga Metaverse yang masih on progress ya. Konsepnya juga Metaverse ini masih sama ya, seperti di Ethereum juga. Jadi mau buat game di dalam game ya, terutama itu Pavia, jadi kayak sama seperti Sandbox juga, yaitu membuat game, jadi kita bisa buat game di dalamnya, nanti kita yang ngatur semuanya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah ada Fractionless NFT yang masih on progress juga, masih belum ada websitenya, semuanya masih progress di Discord, jadi semuanya diskusinya di Discord. Jadi Fractionless NFT ini misalnya nih, kalian nih mau beli Spacebird ataupun NFT blue chip ya, seperti Play Nation, ada Cilkong, dan lain-lain yang harganya lumayan mahal ya. Paling murah kalau nggak salah Play itu di 3.000 ya. 3.000 Cardano berarti kan sekitar $1.500, yang artinya itu 20 juta rupiah. Nah, ini kan mungkin kemahalan ya untuk sebuah gambar gitu aja ya. Nah, dengan adanya RedStao ini, kita ini bisa anggapannya arisan lah, kecil-kecilan kita beli itu, punya dia itu anggapannya kita punya bagian dari dia. Jadi seandainya suatu saat dia itu melakukan voting untuk pembagian dividen, kita juga mendapatkan dividennya, karena mereka juga sudah punya beli. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini jadi menarik juga ya, karena kan anggapannya kita bisa menggunakan dana yang lebih kecil lah untuk beli NFT-NFT yang sudah top ya. Oke, lanjut aja. Ini kesimpulan saya sih kemarin. Jadi kenapa sih NFT Cardano, kenapa kok bagus di masa depan ya? Yang pertama kan ya pasti ya, fee-nya murah ya. Jadi fee-nya itu hanya 0,17 sampai 0,5 Cardano. Yang kedua, saat minting itu tidak ada gas war ya. Jadi di sini kan
sistemnya juga beda, jadi kita tuh first come first serve, di mana kita kalau send duluan ya pasti lebih cepat dapatnya ya. Yang ketiga adalah potensi harga yang masih murah. Itu maksud saya kenapa tanda petik murahnya adalah dibandingkan dengan top-top project yang ada di Ethereum, kita itu jauh banget ya, harganya itu masih murah ya. Karena kalau di Ethereum itu sudah sampai miliaran rupiah ya, kalau yang top project itu, sedangkan kita masih puluhan juta lah gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita decentralized tuh ya, anggapannya kita kan juga desentralisasi ya, lebih decentralized gitulah. Karena dengan sistem POS itu ya, menurut saya. Oke, jadi ini ya, dan ini ada beberapa website yang kalian bisa cek kalau mau beli NFT di Cardano. Ada OpenSea NFT sama CNFT Tools, dua website ini penting ya untuk ngecek NFT di Cardano, karena kita bisa tahu volume dan rarity. Marketplace sudah tahu lah ya, cbg.store yang sering digunakan. Dan yang terakhir ini adalah landingpond.app ya. Jadi ini yang sempat saya infoin tadi itu, kita bisa menjaminkan NFT kita untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk Cardano ya. Jadi seperti itu. Oke, ini presentasi yang kemarin saya presentasikan. Sekian. Oke. Mungkin ada yang pertanyaan terlebih dahulu dari sini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut aja ke Cornucopias ya. Tutup dulu. Oke, selamat malam. Jadi ini ya, Cornucopias ya. Jadi kalau kalian tahu Cornucopias itu adalah ini websitenya, cornucopias.io, saya kasih di link ya, biar sama-sama tahu. Oke, sorry, sebelum melanjutkan, karena tadi tentang NFT ya, ada pertanyaan dari Bro Ivan juga. Banyak NFT yang hype bentar lalu hilang. Gimana sih cari mencari NFT yang baik untuk dikoleksi ya? Nah, ini langsung aja saya jawab yang Bro Ivan ya. Jadi memang benar ya, NFT yang baru minting itu pasti hype ya, terus harganya naik, terus bentar hilang ya. Nah, untuk mencari NFT yang baik dikoleksi, saya ini orangnya lebih suka nggak minting ya, jujur. Saya lebih suka beli second market. Jadi saya masih melihat dulu, pertama komunitasnya dulu, apakah komunitasnya ini kuat, apakah ada whale yang masuk, gitu. Selain itu juga kita harus tahu paling penting lagi, siapa sih pembuatnya. Karena pembuatnya ini kalau sudah terkenal atau mungkin kita tahu, nah itu lebih tenang ya untuk kita hold ya, karena kan dia ini sudah berkontribusi di Cardano terlebih dahulu sebelum dia buat NFT ini pastinya kan, karena dia udah terkenal di Cardano kan, seperti itu. Nah untuk roadmap, jujur aja sih, akhir-akhir ini roadmap kan kurang lebih sama aja ya kalau NFT baru ya, pasti ada land metaverse, ada token, kayak gitu ya. Itu menurut saya sih ya, dilihat sih, cuma kalau misalnya ada unik ya nggak apa-apa. Cuman menurut saya bukan suatu hal yang cukup penting untuk sampai dilihat banget gitu ya. Nah, yang terakhir yang utility ini yang juga lumayan bagus ya. Kayak maksudnya kalau memang kayak contohnya kalian memang punya dan ingin untuk melakukan yield farming di Liquid Finance misalnya. Nah, saya saranin beli NFT-nya Liquid Farmer tuh juga nggak salah ya, Bro. Jadi bisa lebih ya ngapain dapat bonus lah ya. Karena kedepannya kalau semakin banyak yang megang, pastikan NFT-nya juga naik, karena kan semakin banyak yang juga yield farming. Seperti itu ya, mungkin bisa menjawab ya, Bro Ivan. Oke. Oke, untuk Bro Lutfi ya. Jadi, fractional NFT ini kepemilikannya dibagi-bagi apa enggak antar pengguna yang punya fractional NFT itu. Iya, konsep dia itu seperti itu. Jadi, konsepnya sih sama seperti ETF ataupun reksadana ya. Jadi harusnya total treasury dia, misalnya dia punya 2 space belt, berarti kan ada total 10.000 Cardano nih. Nah, berarti harusnya value token dia itu 10.000 ADA dibagi token Redstone-nya. Karena memang nanti ke depannya tokennya itu yang sangat berpengaruh saat pembagian dividen. Jadi misalnya dia bagi dividen, misalnya harganya sekarang dari 12.000 naik jadi 6.000-an ya, kan berarti cuma 2.000. Misalnya dia mau bagi dividen 2.000 ini, nah harusnya itu dibagi sesuai dengan token yang beredar saat itu. Jadi ya benar, konsepnya seperti itu. Untuk Bro Lutfi ya. Oke, thank you Bro Kalibur.
Belum ada pertanyaan lagi, jadi mungkin bisa share Oke, yang lain siap. kalau ada. Jadi saya lanjut aja, nanti pertanyaan kita lanjutkan di berikutnya ya, Eh, tentang cornucopias ya. Oke, jadi cornucopias ini adalah metaverse yang sangat sangat ditunggu-tunggu ya di Cardano, karena dia ini kalau menurut saya dream-nya sangat big ya, big banget karena dia bisa play to earn ya, bisa build to earn dan juga learn to earn ya. Jadi kayak banyak lah, bahkan juga dia bisa staking dan lain-lain ya. Nah, oke. Jadi langsung aja kita cek. Ya ini ada ini ya, yang di sini sorry. Ini ya, ada PDF yang landek ini. Kalau kalian mau, saya share dulu biar gampang. Ini lengkap ya. Kalau kalian mau cek tentang metaverse dari Cornucopias itu ya. Oke, langsung aja. Jadi dia ini membuat land ya. Jadi ada metaverse gitu. Dia itu juga bisa buat game di dalam game dan juga kita sebagai player itu juga bisa main. Jadi bukan hanya seperti Sandbox atau Pavia, itu kan anggapannya terlalu berfokus pada komunitas ya. Jadi komunitasnya diberikan kayak wewenang pribadi lah mau buat game seperti apa. Sedangkan kalau di sini, Cornucopias-nya sendiri, timnya itu juga membuat game-nya sendiri. Jadi dia itu punya game untuk para player bermain. Nah, yang barusan dijual ini ada di distrik ya, distriknya yang dijual ada ini ya, di Team Zone ini ya. Nah, first land sale ini ya. Nah, langsung aja kita lanjut. Jadi dia itu ada 3 ya distriknya. Sebentar, saya cek. Jadi ini di sini. Jadi ada 3. Nah ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu namanya Solace, yang juga kegunaannya berbeda-beda. Jadi ada live on farm lah konsep dia itu yang untuk distrik ini. Yang kedua adalah Esperanza ini. Konsep dia adalah Wild West di Amerika ya. Jadi juga kegunaannya juga beda-beda. Ada di sini semua ya, lengkap. Ini wikinya ya ini ya. Dan yang ketiga adalah Fortune. Nah ini 3 land yang barusan terakhir dijual sama dia ya. Ini juga tentang mountain kalau nggak salah ini ya, kayak volcano gitu. Sorry. Nah ini ya, volcans. Nah jadi ntar dia itu ada juga sistemnya kayak farming, ada crafting, ada juga bisa buat game di dalam tanahnya dia itu juga bisa. Kita kembali lagi ke ini ya, Google Drive-nya. Jadi dia ini ada 6 jenis ya. Zona, sektor, sama distrik ya, sama custom dome ini yang bakal nantinya dijual masih belum ya. Nah, jadi semua orang yang main di Cornucopias itu bakal punya namanya ini ya, home bubble. Jadi kita tuh kayak punya bubble sendiri, kita tuh mendapatkan pohon, 2 pohon kalau nggak salah di sana, dan juga kita itu bisa kayak ya punya rumah sendiri lah gitu anggapannya. Nah, yang distrik tadi itu yang digunakannya untuk farming misalnya, atau mungkin hal-hal lain ya, crafting dan juga lain-lain. Itu bisa digunakan di sektor distrik ini. Dan biasanya sektor distrik ini untuk retail ya, jadi maksudnya untuk para pemain player ini ya. Jadi selain mereka punya rumah, mereka juga punya kayak tanah di sektor distrik ini. Nah, sedangkan yang custom dome itu barusan juga diinfo dari Bro Sharvel ya, bahwa dia itu ada kayak untuk entrepreneur ya. Jadi dia ini niatnya untuk para pembuat game itu, kalau mau membuat game ya harus beli yang custom dome ini karena dia ini line-nya sangat besar. Jadi misalnya dia membuat ada nightclub atau mungkin kayak toko gitu. Nah itu harus pakai custom dome ini ya, seperti itu. Nah kita cek aja langsung ya di sini ada. Nah ini ya, ini yang tadi saya jelasin untuk Solace ya. Jadi kayak dia ini dia gambar-gambarnya juga ada besarnya juga ya. Jadi kan 8.000 kali 8.000 ya meter ya. Jadi 8 kilo 8 kali 8 kilo. Ada 8.000 plots per zona. Jadi karena ada 3 zona yang dijual kemarin tuh 24.000 totalnya. Dan dia ini menariknya udah ada zona, udah ada besaran dari ada besarnya kan tadi di atas, sorry, bentar. Oh, sorry di sini. Ini kan kelihatan nih, ada kayak besarnya nih ya. Ada kayak jenis plotnya udah ada 5, tapi dia juga masih ada rarity lagi. Jadi misalnya yang epic ini 42 meter kali 72 meter itu masih ada rarity-nya lagi. Jadi kayak ya kayak banyak lah, anggapannya banyak jenisnya itu banyak. Selain itu kan saya yakin dia ini juga masih ada tempat areanya ya, karena mapnya belum keluar, jadi kita masih belum tahu nih apakah strategis apa enggak seperti tanah di dunia asli ya. Oke, lanjut aja. Kita cek yang Solace itu, gambar-gambarnya. Nah ini ya, ini gambar-gambarnya kita, yang tipe time zone Solace ini ya, tim zone Solace. Ini yang Esperanza.
Dan ini yang terakhir di Fortune. Nah, konsepnya sama ya, sama semua, lebarnya juga sama. Ini adalah 3 tim zone yang bakal dibuat oleh Konkupias untuk main ya. Jadi kita sebagai player tuh bisa main di sini, ada gamenya yang buat juga tim Konkupias sendiri, bukan dibuat oleh komunitas seperti itu. Oke. Jadi ini roadmap-nya ya, yang dijual tanggal 3 sampai 7 Juni kemarin. Nah, tapi ke depannya dia itu bakal ada 9 zone lagi yang akan keluar. Jadi totalnya ada 72.000 tambahan ya. Jadi totalnya sekitar 96.000 plot kurang lebih ya. Jadi banyak banget nih. Jadi dia itu makanya saya bilang dari awal bener-bener dream big ya dia ini. Jadi kayak mau buat yang metaverse yang terbesar lah anggapannya di Cardano ini. Seperti itu. Karena date-nya dia sampai 2024 juga ya. Nah ini land-nya, ada harganya juga 174, 359, 530, 1111, dan 1700 ya, untuk setiap land-nya ya. Nah, kita bisa cek aja nih sekarang, berapa sih kira-kira harga di secondary market yang mungkin kalian tertarik atau gimana ya. Jadi kan yang paling murah kan 174 ini yang paling kecil ya. Jadi kita cek di jpegstore.store ini, nah ternyata yang paling kecil, oke, kita refresh saja coba. Ya, yang paling kecil harganya ini 192 ya. Nah, kalau biasanya kita cari kan ada properties di sini ya. Ini masih belum bisa digunakan ya, jadi agak sulit ya. Jadi caranya kalau misalnya kita mau cek yang lain, kayak misalnya yang large plot gitu ya, misalnya kita tinggal search aja di sini, large gitu. Nanti kelihatan. Nah, ini 562 sedangkan dia dijual di 530. Jadi harganya masih kurang lebih sama ya, sama harga pertama kali dijual ya. Cuman bedanya kan ini, yang CM ini artinya common ya. Jadi ada yang common, ada yang uncommon, macam-macam ya. Yang rarity jadi saya bilang, seperti itu. Oke, langsung kita lanjut aja. Nah, ini allocation-nya, kita lanjut aja. Ya, ini minting yang kemarin sudah terjadi, ada break-nya ya. Jadi biar semua bisa gantian dapat. Nah, ini yang saya sempat tadi mention ya, bahwa custom dome yang untuk entrepreneur lah anggapannya ya, untuk para pembuat game atau mungkin ada orang yang berani invest gitu di sini, karena ini niatnya dia itu untuk kayak ya ini, banyak banget kan, ada nightclub, ada e-sports, ada juga gallery experience, business meeting, jadi dia ini ya benar-benar pingin buat metaverse yang wah gitu dan wow gitu ya di Cardano ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, Menarik ini ya tuh tadi. utility dari land-nya. Boleh balik lagi, Iya, Bro, ini. ke yang ini, custom dome. Dia bilang di bawah, custom dome. business meeting atau educational center. Mungkin Eastern Catalyst School mau buka educational center kali. Di lewat sini bisa juga nih, menarik juga ke depannya. Oke, Indonesia, thank you. karena Indonesia dong beli Iya satu. dong, karena Indonesia beli satu dong. Pasti, kita beli coba ntar ya, kita lihat lagi. Menarik nih. Mantap. Makanya Mantap. ini Oke, konsep thank you. dia ini benar-benar besar banget nih. Oke, lanjut ya. Kita cek utility dari land dari Konkupias ya. Jadi itu bisa staking, ada slot location yang belum keluar ini ya, yang saya bilang tadi. Yang jelas dia ini setiap land tuh bisa farming, ya kan? Bisa rental juga, kita bisa minjemin equipment atau properti kita. Bisa dapat income dari workshop juga, staking land dan district competition ya. Jadi kayak banyak banget ya. Nah, yang paling menarik saya lihat dari semua ini adalah yang ini. Merchants allow player to engage in peer-to-peer commerce. Jadi ini kan gini, kalau kita tahu biasanya kita trade kan harus pakai smart contract ya di sini ya. Nah, memang kita sudah ada sih website yang sudah bisa langsung peer-to-peer. Jadi misalnya saya sama Bro Andreas nih mau tukar NFT, itu bisa langsung peer-to-peer pakai namanya Trading Pen. Nah, cuman kalau di game ini itu langsung bisa tanpa menggunakan third party. Nah, ini pertama ya, kalau ada metaverse yang gini, karena yang lain tuh masih belum ada, setahu saya ya ini. Jadi biasanya pakai smart contract atau apa, tapi ini udah bisa ya, kayak gitu. Nah, itu yang keren ya. Oke, lanjut aja. Ini perbandingan dia dengan metaverse yang lain. Nah, ini roadmap dia ya. Kapan nih keluarnya? Ada ini timnya. Oke, mungkin untuk Konkupias penjelasannya sekian, dan mungkin ada yang pertanyaan, silakan langsung aja, chat aja. Terima kasih. Oke, thank you Bro Kaliburn. Ini ada pertanyaan dari Bro Devrian. Dia bilang, kalau NFT Cornucopias untuk invest apakah cocok? Misal, saya tidak suka main game.
Oke, ya, terima kasih atas pertanyaan Bro Devrian ya. Ya, kalau untuk invest, saya rasa kalau untuk invest di play to earn game gini, ya harus main sih. Soalnya kalau enggak, ya sayang ya. Kecuali memang mau jadi tuan tanah, terus mau menyewakan tanah, ya bisa ya. Tapi yang jelas kan gini, game yang dibuat dalam Cardano ini nggak satu ya. Ini ada banyak, ini cuma salah satu dari banyak ya. Jadi saya rasa diversifikasi juga penting ya. Jadi misalnya invest, memang fokusnya mau main invest di play to earn, terus menyewakan semuanya, nggak apa-apa, bisa. Jadi diversifikasi aja, jangan di satu game, terus kita all in. Karena seperti kita tahu lah, kalau game itu kan jujur aja pasti ada bosennya ya. Jadi misalnya kita main setahun, ntar bosen ganti game lain. Udah biasalah di dunia game seperti itu ya. Oke, thank you Bro Caliburn. Kemudian ada pertanyaan berikutnya juga dari Bro AP. Mungkin saya miss tadi, nggak nyimak gamenya rilisnya kapan. Soalnya roadmap-nya masih sampai tahun 2024 masih rilis Zona juga. Kalau nggak salah tadi 2022 di roadmap-nya itu ada Bro AP di Q2 ya, itu udah masuk di Google Play Store, tapi belum play to earn kalau nggak salah tadi saya baca. Mungkin Bro Caliburn bisa info. Oke ya, makasih Bro Andas. Ya benar. Jadi memang dia itu ini ya, saya screen share lagi. Oke, sorry. Jadi ini ya, ini roadmap dia. Dia memang alpha-nya itu udah keluar di kuartal 2 2022 ya, yang di roadmap ini. Nah, mungkin tadi yang Sona sama 2021 tuh dia memang mau mengeluarkan, anggapannya dia itu bilang bahwa kalau memang ini game ini rame, dia berani untuk mengeluarkan lebih banyak lagi dan semakin besar gitu. Karena kan seperti kita tahu ya, kalau main game tuh harus ada update pastinya ya. Tidak mungkin kita stay dengan yang ini aja kan. Nah, karena ekspektasi pembuat game ini juga, orang-orang yang main juga semakin banyak dan ekonomi mereka dalam game itu jalan. Nah, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bro. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga dari Bro Arman. Mungkin agak off topic, tapi saya tahu Cornucopias punya token namanya Chopi. Nah, apa sih kegunaan dari token Chopi ini sendiri? Selain dia bisa staking juga kalau nggak salah tokennya. Saya juga pernah nyoba sih. Ini si dolar kopi Benar. ini bisa buat apa? Bisa dipakai di game kah? Atau gimana? Mungkin Bro Caliburn bisa jelasin. Oke. Oke, jadi iya, ini ya, play to earn-nya saya bukain website-nya. Jadi dia ini sebenarnya kopinya ini bisa ditukarkan menjadi virtual in-game tokens yang dia pakai namanya gold. Nah, jadi kalau ada orang misalnya mau main dan beli-beli barang di dalam Cornucopias, nah itu dia harus menukarkan kopi ke gold ini ya, ke mata uang gold ini, baru dia bisa beli barang-barang atau NFT yang ada di kopi ya. Mungkin saat ini belum terjadi karena memang ini kan NFT ya, masih dalam Cardano semua ya. Tapi untuk in-game kayak seperti misalnya fuel-nya, kan kita kan punya mobil nih, punya jet ya, itu jetnya harus diisi fuel. Fuel-nya itu butuh beli ataupun kita nanam crop ya. Nah, sedangkan kita juga, setahu saya itu juga butuh makan kalau nggak salah, pakai crop yang sama itu. Nah, jadi itu yang dibutuhkan untuk kopinya dipakai untuk apa ya, ekonominya itu di sana. Jadi barangkali ada orang yang main juga kelebihan crop gitu, mereka jualnya kan ke gold, and then gold-nya mereka bisa swap ke kopi untuk jadi real world currency. Seperti itu. Oke, itu play to earn-nya di situ ya. Kemudian Axie Infinity juga Benar. AXS-nya dia. Oke. Iya. Oke. Belum ada pertanyaan lain lagi. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kalau nggak, ini menarik banget. Masih ditunggu juga. Sebenarnya untuk game-game di blockchain Cardano sendiri tuh sebenarnya kita nunggu di Q3, Q4 tahun ini sih. Dari tahun kemarin sebenarnya. Kita udah ngikutin. Tapi game-gamenya itu baru mulai akan muncul dari Q3 sampai di Q4 ya. Yang masih saya tunggu juga selain Cornucopias tuh ada Equine.gg, itu pacuan kuda. Ada juga beberapa lain seperti Cardano Warriors. Itu juga kita udah beli NFT-nya dari tahun kemarin, tapi mobile game-nya akan keluar di Q4 kalau nggak salah. Nah, ini yang saya ikutin sih, ini salah satunya. Mungkin Bro Caliburn bisa jelasin juga yang lain-lain selain Cornucopias. Boleh. Yang menarik jadi ada gitu. play to earn lain ya. Ya ini kayak Equine ini juga menarik ya. Kalau kalian suka pacuan kuda seperti Bro Andreas ya. Jadi dia ini sistemnya bagus karena dia ini punya status ya kudanya itu. Jadi statusnya itu nanti ada yang speed, ada stamina, dan lain-lain. Nah, jadi konsepnya kita itu
breeding kuda, terus bisa punya anak, terus kudanya juga bisa kita ikutkan perlombaan untuk mendapatkan hadiah EDA. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan yang Cardano Warrior itu ini ya, ini RPG ya, game RPG seperti ini ya, game jadul lah anggapannya ya. Nah, ini ya. Nah, ini pakai NFT-nya itu, seperti itu. Jadi dia sistemnya ya perang lah, kita farming equipment, terus kita masukin kayak ya macam-macam lah, kayak banyak equipment, baju dan lain-lain, yaitu seperti itu. Nah, setahu saya dia ini satu user itu bisa pakai 3 NFT ya. Mungkin Bro Andes ada tambahan Gimana, Bro? Bisa diulang? untuk Cardano Warrior, sorry. Setahu saya kan dia itu satu user bisa ada pakai 3 NFT dia ya, benar ya? Satu user Jadi bisa kita main punya 3 kayak karakter. bukan satu yes. user gitu. Ya, 3 karakter, sorry. Itu bisa baca aja di roadmap-nya sama PDF-nya sih. Masih nunggu pembagian island-nya juga kan? Island-nya belum dibagi. Jadi kita bisa customize island iya, benar. juga. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik juga dari Bro Wisnu. Dia menanyakan apakah semua game ini ada di layer 1 atau layer 2-nya Cardano? Semuanya masih di layer 1 setahu saya. Iya, benar. Kayak di layer 1 sih sebentar ini. Karena kan memang belum ada yang jalan ya. Jadi layer 2 itu kan sebenarnya kalau layer 1-nya sudah kayak agak full gitu ya mungkin ya. Baru diturunin Enggak, gitu. semuanya jalan di layer 1 sih, setahu saya. Masih semuanya di layer 1-nya Cardano. Di Cardano-nya langsung. Semoga menjawab. Mungkin ini kali yang menarik itu kan token Cardano natif itu semuanya layer 1 gitu. Maksudnya pendekatannya beda sama kayak di chain lain gitu ya. Kita harus pakai native tokennya kayak Ethereum, kita harus pakai transaksinya ada gas fee-nya dalam Ethereum gitu kan. Atau nanti kalau di Avalanche dia ada sidechain-nya gitu ya. Tapi mungkin kalau di Cardano nanti setiap token gaming atau platform itu dia kayak layer 1 semua. Jadi bisa-bisa nggak ada hubungan sama EDA-nya gitu. Jadi dia hanya bertransaksi di situ aja gitu kan. Dia cuma nanti ada fees-nya aja mungkin. Tukarnya ntar di DEX dari token itu ke EDA dan sebaliknya. Oke. Seperti itu aja pertanyaannya. Ada lagi nggak infonya nih? Mungkin Bro Caliburn atau Bro Charbel ada info lain seputar gaming atau mungkin yang lain, utility token? Boleh nih, tambahan aja. Jadi ini ya website OpenSeaNFT.io yang wajib digunakan lah kalau kalian tuh mau beli atau cek-cek NFT, karena di sana itu kelihatan banget ya volume yang 24 jam itu siapa, ataupun yang 7D yang lagi rame itu siapa. Bahkan kita tuh bisa lihat top all time ya volumenya. Jadi ini mungkin tambahan dari menjawab Bro Ivan ya tadi sempat tanya, gimana nih cari ya top yang blue chip kan, tinggal cari di OpenSeaNFT.io aja, tinggal klik all gitu, nanti kan kelihatan yang volumenya paling besar tuh yang mana ya. Ini kan Spacebird, ada juga Pavia, jadi kebanyakan sih ini top project ya, Play Nation, Chilkong, seperti itu. Oke, thank you infonya Bro Caliburn. Ya mungkin nambahin, mungkin teman-teman yang belum ngeh gitu ya. Jadi konsep trading, kalau ini kan tadi Bro Caliburn ngeliatin volume kan. Jadi konsep trading itu adalah lebih efisien atau lebih gampang ditebak pergerakannya kalau yang volumenya tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman punya apapun itu trading, kalau volumenya rendah kita nggak ada pergerakan harga, itu artinya bisa dalam tanda kutip stuck di satu level harga gitu kan. Benar Bro. Iya, jadi dilihat yang volume. Kalau yang seneng trading gitu ya, kalau yang seneng trading pasti nyari volume. Jadi apapun yang volume mungkin top 10, top 5, itu artinya lagi bergerak kan. Bergerak itu bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Jadinya kalau lagi bergerak ke bawah, apakah mau dibeli atau udah ke atas lagi mau dijual gitu kan. Tapi kalau nggak ada volume yang sebenarnya dulu saya juga belajarnya dari pengalaman gitu kan. Oh ternyata beli sesuatu yang nggak ada volumenya emang nggak terjadi apa-apa nantinya gitu. Susah, jadi jangan berharap bisa front running the market gitu kan. Nebak pergerakan itu, karena kita bukan market maker, kecuali kayak Bro Caliburn mungkin yang punya.
liquidity-nya tinggi. Bisa aja. Ya, jadi Oke. dua website ini memang yang saya pakai lah, digunakan untuk cek NFT lah anggapannya gitu ya. Mungkin pertanyaan menarik juga nih buat teman-teman yang masih baru di sini. Nah, kira-kira kalau saya mau beli NFT, itu saya bisa mulai dari mana sih? Atau marketplace apa yang kurang lebih oke? Mungkin Bro Kaliburn bisa share beberapa marketplace yang biasa Bro Kaliburn gunakan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih bedanya kalau saya beli di secondary market, seperti di marketplace, atau saya ikut pre-sale-nya? Nah, mungkin Bro Kaliburn bisa jelaskan lah. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya nih. Jadi ya, kalau marketplace yang biasa digunakan sih pastinya ya jpeg.store ya, karena dia ini sudah hampir, anggapannya kayak ya bagus lah, semua itu ada ya, support juga cepat, dan kita ini juga bahkan bisa ngebid ya. Jadi misalnya kita mau beli Claynation lah, cek aja Claynation ya. Nah ini kita bisa cek harganya berapa, udah di sort by, tinggal kita klik, dan kita juga bisa make offer ya, kita ngebid mau dibid berapa nih harganya, seperti itu. Nah ini baru ya, ini fitur baru dari JPEG Store yang sempat digunakan ya. Dan untuk tadi sorry pertanyaannya apa? Memilih NFT. Oke. Nah, kalau untuk saya sebagai orang baru, apakah lebih baik beli di secondary market atau saya Oke. ikut pre-sale? Oke, iya. Jadi sebenarnya ini dua teknik investment yang berbeda ya kalau menurut saya. Karena kalau yang beli di pre-sale itu kalau saat ini ya, karena project NFT sudah sangat banyak, itu menurut saya high risk ya. Karena tapi bisa juga return-nya sangat high. Jadi udah beberapa kali memang ada yang minting, karena biasa harga mintingnya cuma sekitar 60 Cardano sampai 100 Cardano, tapi harganya bisa sampai naik ke 1.000 atau 2.000 itu juga ada ya. Nah, tapi memang itu kekurangan dari minting tuh ya, kan kita masih buta lah anggapannya. Karena kan jujur aja NFT ini kalau nggak ada utility atau mungkin kita belum tahu siapa yang buat, itu kan biasa agak resiko ya. Nah, jadi di sana sih yang saya juga kadang-kadang kenapa nggak mau minting. Cuman memang ada orang-orang yang suka minting, terus mereka tuh langsung, kan biasanya ada fluktuasi harga awal-awal langsung cepet dijual, terus mereka mint yang lain gitu. Seperti itu tuh juga ada, itu juga bisa. Tapi harus trading ya anggapannya. Nah, yang kedua untuk yang beli di secondary market, ini yang biasa saya gunakan ya, karena saya ini lebih long term investment ya. Jadi beli itu untuk long term, bukan untuk cepet ya. Nah, kenapa kok memilih yang secondary market? Karena memang kalau secondary market itu, ya ini seperti saya bilang ini ya, dan Bro tadi Dion juga sempat jelasin ya, bahwa kalau ada volume ini kan lebih aman ya. Jadi kalau kita ini sewaktu-waktu butuh dana mau jual itu kayak ya selama all time ini sudah banyak nih volumenya, seperti itu. Jadi sering-sering cek aja di OpenSea apakah dalam 24 jam ini, biasanya 24 jam ini banyak penjualan apa enggak, volumenya berapa. Karena kalau kita lihat 24 jam ini volume setiap NFT ini nggak banyak ya. Jujur aja cuma 40.000 Cardano, 33.000 Cardano, ini per NFT ya nih. Cilkong ada juga yang 29, ini juga ada yang 32.000. Nah, jadi ini sebenarnya nggak banyak ya. Apalagi kayak project top gini, kayak SpaceBet ini harganya udah 5.000 kan. Ini ada 500, tapi volume cuma 40.000. Artinya dia ini kejual nggak banyak. Ini kelihatan aset sold-nya cuma 6 biji ya. Jadi kayak berarti kita kalau mau punya 5 aja mau jual sehari belum tentu bisa laku semua kayak gitu. Nah, ini juga kekurangan dari main di secondary market dan harga-harga yang sudah mahal ya di blue chip NFT ya. Jadi ya itu. Kalau saran saya sih tetap hati-hati lah untuk NFT ini ya. Seperti itu. Gitu, kira-kira baik-baik belajar. Kemudian kita kalau nggak salah juga ada komunitasnya juga, Telegramnya, CNFT ID. Itu yang dibikin oleh Bro Jordi dan kawan-kawan. Mungkin bisa di-share juga di chat, mungkin Bro Syarbel atau Bro Kaliburn, ntar biar kawan-kawan di sini kalau yang tertarik mengenai Cardano NFT, kita ada komunitas Cardano Indonesianya juga, komunitas Indonesianya juga, CNFT ID. Itu sama juga komunitas Cardano kita juga. Oke, itu udah ada di chat. Kemudian ada pertanyaan bagus juga dari Abang Edwin. Apakah di NFT kita bisa menerapkan sistem royalti pada karya NFT yang dijual, sehingga setiap NFT yang dijual di secondary market atau di marketplace, dan seterusnya, creator-nya tetap mendapatkan reward atau royalti? Yes, mungkin saya bisa jawab.
ini ada juga CIP-nya. Jadi di metadatanya tuh bisa dipasang juga royalty. Itu udah ada juga. Dan emang setiap kali selama marketplace-nya seperti JPEG Store atau CNFT.io atau token dan lain-lain itu mengikuti pakemnya, itu ada royalty seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bro Kaliburn. Mungkin Bro Kaliburn bisa jelasin juga, silakan. Iya, sudah dijelaskan Bro Nes. Jadi memang benar, tiap NFT itu ada royaltinya. Ini saya contohin aja, kalau per project itu royalti beda-beda ya. Kayak ini kan 2% ya. Nanti yang lain juga beda, misalnya ini 2% juga. Tergantung Jadi macam-macam. si project maker-nya, si NFT maker-nya, dia 2%. pas minting NFT-nya, dia di metadatanya atau di proses mintingnya dia mau naruh royaltinya berapa. Jadi royalti itu udah ditentukan oleh si NFT maker-nya pas dia minting. Kemudian setiap marketplace atau setiap NFT marketplace-nya, JPEG Store dan lain-lain, itu tinggal ngikutin aja berapa sih yang developernya pasang. Seperti itu, dan mereka akan ngirim royalti ini ke si NFT creator-nya. Nah, itu tuh yang menarik tuh. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mikir jadi NFT creator gitu ya. Saya sempat ngobrol sama teman di chain sebelah juga. Jadi banyak sekarang digital arts itu ya, teman-teman di Indonesia juga dia bikin arts gitu, tapi bikin mintingnya itu murah, tapi royaltinya mungkin 10%. Jadi dia biar orang minting, dia hanya menjaga komunitasnya atau volumenya tinggi, kan dari volume setiap penjualan dia akan dapat nanti. Jadi banyak visual artist atau music atau apa, mereka bikin NFT dengan harga minting yang murah atau floor price yang murah, tapi dia minta mungkin royalti 5-10% gitu. Jadi itu sepertinya mulai berubah ke arah sana. Jadi udah nggak menarik lagi sebenarnya minting harga yang tinggi gitu. Jadi lebih kalau ngejar untuk ya? NFT, iya dia ngejar volume karena ngejar kalau volume. Iya, karena dengan begitu artinya dapat royalti. Artinya dipakai NFT-nya. Iya, jadi dia kan nggak ada gunanya bikin ambil di depan banyak tapi nggak berlangsung. Bayangin kita punya sesuatu yang bisa di trading hampir lifetime gitu ya, sama kayak kemarin mungkin teman-teman dari Synchronize Festival pernah bilang dia punya tiket seumur hidup untuk hitung festival. Bayangin si Bro Agung yang bikin desain itu dia dapat 1% dari trading volume, dia bisa seumur hidup itu masuk ke walletnya dia 1% setiap kali dipindah tangan kan gitu kan. Jadi kayaknya seperti gitu. Jadi menurut saya itu teman-teman yang punya di sini berkecimpung di bidang arts atau apapun itu yang bisa langgeng gitu ya, ada intellectual property, sangat menarik sih royalty. Oke, thank you banget Bro Dion insight-nya. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin berkecimpung di dunia arts atau digital arts, bisa dicek juga tuh untuk royaltinya, atau ntar tanya-tanya di Telegram kita gimana sih cara nerapin royalties ketika kita minting dan lain-lain. Itu kalau nggak salah kita juga pernah bahas, tapi banyak juga dokumentasinya, di YouTube juga banyak, jadi silakan dicek aja. Ini mungkin Bro Kalibur mau share juga nih salah satu website CNFT Calendar, silakan Bro Kalibur. Iya, nah, tadi ini soal kebetulan ada Bro Devian tanya nih, gimana cara kita mencari NFT yang akan minting kan. Jadi ini saya kasih websitenya, ada CNFT Calendar ini. Jadi kalian tuh bisa cek NFT apa yang bakal minting kapan gitu kan. Cuman konsep sekarang ini kalau mau minting biasanya harus whitelist ya, sama seperti di chain sebelah juga. Jadi saya saran sih sesuai dengan jawaban saya di chat ya, mendingan join aja Telegram CNFT ID, dan juga bisa juga pakai Twitter, nanti kita follow-follow aja orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia Cardano NFT ya. Dari sana ntar biasanya info tuh mengalir sendiri ya. Jadi kita tinggal sering-sering buka Twitter aja, udah tahu nih, oh kira-kira apa nih ke depannya. Karena konsep di sini tuh kebanyakan yang mau minting misalnya apa ini, itu harus whitelist. Jadi ada juga syarat whitelist tuh, setiap project tuh macam-macam ya. Kayak gitu. Oke, thank you Bro Kalibur. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Bro Kalibur untuk info-infonya. Mungkin Bro Charbel bisa milih 2 penanya terbaik sebelum ntar kita closing juga. Oh itu, follow Twitter Bro Kalibur juga. Kadang-kadang bisa dapat giveaway whitelist. Oke, gitu kan. Tapi Bro Kalibur punya ini nggak sih, gue nggak terlalu ngikutin si NFT. Kan kalau di chain sebelah tuh ada
caranya mengurangi copy minter ya. Jadi maksudnya ada yang bikin project di chain sebelah terus di copy dibikin di CNFT. Itu taunya dari mana ya? Iya, itu saya juga masih belum tahu sih bro untuk Iya, cek kayaknya itu copy minter ya. challenge di NFT kan. Jadi kita mungkin nggak copy ya, mungkin ada Bener. di Tezos ada atau ada apa gitu ya yang menarik dan mereka launching atau ada yang copy paste aja gitu, dia minting ulang dan kita nggak ngeh gitu kan. Ternyata sama kan kemarin kalau nggak salah ada beberapa project kayak Doodles yang di Oke. Ethereum terus ada kopinya gitu kan. Ya, polisinya benar, cuman masalahnya artnya sama. Oke, info dari saya aja. Kalau setahu saya dari tahun kemarin itu biasanya komunitas CNFT community, Cardano NFT community biasanya akan nginfoin sih di Twitter. Kayak bilang, ini adalah kopiannya dari chain sebelah. Jadi komunitas kita Ada terus yang- dia hashtag. Jadi komunitas kita tahu bahwa oh ini kopian dari sebelah kayak gitu. Itu Jadi ada yang biasanya bantuin mantau ya. komunitas. Nah, jadi di komunitas ya kalau kalian rajin di Twitter, terus follow account Twitter CNFT gitu ya, kayak NFT makernya, project-projectnya, atau orang-orang yang biasa aktif kayak Bro Kalibun, terus kayak siapa tuh, Fahodoken dan lain-lain. Mereka biasanya infoin bahwa ini hati-hati gitu, ini palsu, ini tiruan gitu-gitu. Mereka biasanya komunitas akan udah ngejudge lah kayak gitu. Kalau websitenya sendiri untuk ngecek belum ada. Dan hati-hati lagi ya, sebelum beli NFT selalu pastikan polisi ID-nya itu adalah polisi ID yang benar, jangan beli yang palsu kayak gitu. Untuk memastikan polisi ID-nya selalu cek lagi ke pool.pm sama ke apa tuh namanya? Cek ke website NFT makernya sih. Biasanya mereka naruh polisi ID mereka di situ. Atau kalau nggak salah sekarang ya marketplace-nya juga udah mulai masang juga ngecekin apakah NFT yang dipasang di marketplace mereka itu beneran atau fake karena mereka punya database polisi ID antara marketplace satu dengan marketplace lain. Oke, itu aja. Apakah Bro Syarbel udah siap untuk pemilihan 2 penanya terbaik? Kalau sudah, bisa diumumkan siapa 2 penanya terbaik yang mendapatkan NFT dan 2 ada. Oke, jadi untuk pertanyaan terbaik di workshop hari Minggu ini, yang pertama didapatkan oleh Bro Arman, dan yang kedua dari Bro Ape. Oke, congrats Bro Arman sama Bro Ape. Nanti bisa di DM aja si Bro Syarbel di Zoom, via chat, atau via Telegram Komunitas Cardano Indonesia, atau Telegram Eastern Town Hall Indonesia. Congrats sekali lagi, ntar dikirimkan 2 adanya dan NFT, 1 NFT. Oke, congrats. Sebelum kita tutup acaranya, untuk teman-teman di sini yang belum tahu komunitas kita, jadi kita ada namanya Komunitas Cardano Indonesia yang selalu ngadain workshop 2 minggu sekali. Kemudian teman-teman bisa join juga Telegram kita. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Kalau untuk teknologi, NFT, dan lain-lain, itu di Komunitas Cardano Indonesia. Sedangkan untuk governance atau tata kelola pemerintahannya, itu bisa join Eastern Town Hall Indonesia. Mungkin bisa di-share Bro Kalibun atau Bro Syarbel, link tree-nya kita sama ya link tree-nya Cardano Indonesia. Jadi teman-teman di sini bisa join Telegram, Discord, Twitter, dan kita selalu ngadain workshop, dan juga ada komunitas-komunitas lain seperti Kita Cardano, kemudian ada CNFT ID tadi yang ngebahas CNFT. Jadi follow aja Telegram kita. Selalu kita taruh event di situ. Kita juga kerjasama dengan para stake pool operator dari Indonesia, seperti ada Cardanesia, terus Kawanua Pool, dan lain-lain. Itu kita juga support stake pool dari Indonesia, karena mereka juga ngasih donasi untuk korban bencana alam, seperti Kawanua Pool maupun Cardanesia, tikernya ADI, itu mereka juga ngasih setiap bulannya ke rumah sakit ya, sama donasi juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi tunggu aja workshop-workshop kita yang berikutnya. Untuk yang tertarik governance, kayak tadi menjadi proposal assessor, atau kalian punya ide untuk bikin project, mau jadi proposer, silahkan join workshop Eastern Town Hall Indonesia minggu depan, di hari Sabtu. Saya juga mau berterima kasih untuk para pembicara hari ini. Ada Bro Syarbel dari Eastern Catalyst School, kemudian Bro Dion dan Bro Kalibun dari Komunitas Cardano Indonesia. Dan juga untuk yang udah datang malam ini, terima kasih. Selamat beristirahat.
Jadi besok bisa kerja lagi atau beraktivitas seperti biasa. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan aja chat atau di Telegram, ntar kita coba bantu sebisa mungkin. Untuk para developer juga kita sedang mencari teman-teman developer di sini yang mau belajar. Kita ada Plutus Pioneer Program, Marlow Pioneer Program, atau Prism Pioneer Program yang udah kita pernah jelasin di workshop-workshop sebelumnya. Itu gratis dari Input Output Global. Kalau yang tertarik bisa tanya-tanya saya juga. Nah ini ada juga yang lagi ngambil kelas Cardano Dev. Bro apa ya? Ada Bro Dani juga sama Bro dari Kawanopol, atau ada Bro Fox, Bro Andrew. Jadi ya Emurgo juga ngadain kelas juga. Ya mungkin bisa di-share linknya Emurgo Indonesia. Kita juga bantu Emurgo untuk promosi kelasnya. Emurgo.co.id atau Emurgo Indonesia aja, ada kelas developernya. Mungkin bisa dibantu buka, Bro Kaliburn. Yang tertarik untuk mempelajari blockchain lebih lanjut, yang masih pemula, dasarnya ada Foundations of Blockchain. Bisa dibuka education-nya. Nah, ini ada Foundations of Blockchain yang kiri atas. Yap. Nah, ini saya udah pernah ikut, ada beberapa teman di sini juga yang udah pernah ikut. Itu ngajarin blockchain itu apa sampai kalian ngerti sih dasar-dasarnya seperti apa. Kemudian kalau untuk para developer ada kelas satu lagi, Cardano Developer Class, itu belajar Haskell sama Plutus, sampai Marlow juga. Nah, itu kalian bisa bikin di apps, di blockchain-nya Cardano. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nggak salah ini waktunya lebih lama, yang Cardano Developer. Jadi yang tertarik bisa ikut kelasnya Emurgo. Emurgo adalah salah satu institusi yang juga ngebangun Cardano, blockchain Cardano. Jadi ada 3, Cardano Foundations, Input Output Global, sama Emurgo. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih yang udah datang hari ini. Terima kasih juga untuk pembicara. Kongres yang udah menang, ntar kita kirim hadiahnya. Ini ada pertanyaan lagi dari unit teknologi. Kalau mempelajari developer blockchain, yang harus dipelajari apa dulu ya? Jadi harus ngerti dulu sih dasar-dasar blockchain itu seperti apa, kemudian wallet, encryption, dan lain-lain. Itu kalau nggak salah udah banyak juga di YouTube yang ngasih tutorial-tutorial atau guidance juga. Di kita juga ada, mungkin bisa dibukain Bro Kaliburn, Cardano Developer Portal, atau saya coba share link-nya aja di sini. Buat teman-teman yang tertarik, bisa buka Cardano Developer Portal. Saya kasih link-nya dulu sebentar. Di chat. Jadi kalian bisa baca-baca juga di mana chatnya. Nah, bisa dimulai dari situ dulu. Mungkin Bro Kaliburn bisa bukain yang ada di chat. Nah, di sini kalian mulai aja dari get started. Kemudian di situ udah ada banyak juga SDK-nya untuk Java, JavaScript. Tapi untuk smart contract-nya kebanyakan masih pakai Haskell sama Plutus. Kalau nggak salah, ntar mereka udah ada beberapa SDK untuk Cardano wallet-nya udah bisa pakai JavaScript dan lain-lain. Jadi cek aja di situ. Banyak kok yang bisa kalian pelajarin di sini. Kalau mau bikin stake pool operator juga bisa, di bagian bawah tuh ada tuh how to build stake pool. Kalau kalian mau minting juga ada juga di sini. Gimana sih cara minting native token sendiri? Misalkan kalian NFT maker terus kalian mau bikin, kalau nggak mau pakai jasa seperti nftmaker.pro, NFT Maker Pro, kayak gitu-gitu, kalian mau minting sendiri di Cardano Node, itu bisa juga. Saya udah pernah coba juga di testnet. Oke, kurang lebih begitu. Itu aja dari kami, komunitas Cardano Indonesia. Terima kasih udah mensupport kita. Silakan join channel sosial media kita. Ntar kita bantu di situ. Oke, terima kasih dan selamat malam.